Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah jumpa lagi kita pada siang hari ini. Tujuannya tentu untuk mengedukasi, mencerdaskan anak bangsa dalam kajian yang sama seperti semalam terkait dengan ulangan 18 nomor 18 dan namun bisa diawali dari nomor 15-nya. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan kita sebagai umat manusia, yang menghantarkan kita manusia ini untuk memahami kebenaran, meninggalkan kebatilan, sehingga ending daripada kehidupan kita di muka bumi ini tidak membuat kita menyesal di hari kemudian, melainkan kita mendapatkan upah jannah, upah surga dari pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla. Baik, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita ajak saudara-saudara kita non-muslim untuk naik ke sini membahas tentang tema ini. Sebentar malam mungkin kita, kalau kita sudah mendapatkan jawaban dari teman-teman kita non-muslim yang mumpuni di dalam menjabarkan iman mereka terhadap kenabian Yesus yang menurut mereka sama seperti Nabi Musa, ya coba nanti kita buktikan dari mereka ya teman-teman sekalian. Silakan di posting ulang di tab-tab layarnya, love orange-nya jangan lupa ya teman-teman, supaya lebih banyak lagi, lebih meluas lagi penyampaian kita untuk didengarkan, disimak oleh saudara-saudara kita muslim dan juga non-muslim. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Tuma. Ya, silakan buka kamera. Buka kameranya silakan. Apa masalah ulangan 18 Tuma? Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu siapa menurut saudara? Silakan wajahnya. Menurut Rasul Petrus itu adalah untuk Yesus. Oke, silakan Anda jabarkan kesamaan daripada Nabi Musa dengan Yesus yang adalah Tuhan Anda. Pada Rasul 3 ayat 22, Rasul Petrus sendiri kata itu untuk Yesus. Iya, silakan di mana Anda bisa menjelaskan kalau itu untuk Yesus menurut pengarang Petrus. Silakan Anda jabarkan kesamaan antara Yesus dengan Musa itu di mana? Dari aspek mananya? Kalau Rasul Petrus sendiri mengaku itu untuk Yesus, kamu mau bantah macam mana? Saya pasti bantah kalau tidak sama. Jangankan Petrus, Tuhan pun ku bantah. Kalau terbukti tidak Rasul Petrus daripada kamu. Ku bilang sama Anda, jangankan Petrus, Tuhan Anda yang merangkak dari kuburan pun ku bantah kalau ternyata tidak terbukti sama. Buktikan dulu. Rasul Petrus yang diberi Saya kunci tidak peduli. Saya tidak peduli mau Petrus mau Petruk, saya nggak peduli. Anda buktikan Kami bahwa lebih pengakuan percaya Rasul Petrus daripada kata-kata kamu. Ya sekarang bukan saya tidak minta Anda percaya saya minta bukti kesamaan Musa dengan Yesus itu mana? Kamu bukan Rasul, Petrus Rasul. Berarti Anda memang Anda dari rahim ibu Anda memang Anda monyet, Anda memang bodoh. Ku bilang saya tidak peduli, mau Petruk ngomong apapun saya nggak peduli. Yang saya butuh sekarang bukti. Saya bukan jemaat gereja yang bisa didoktrin, paham kau? Jemaat gereja bisa kebodohi, saya enggak. Ketika kemudian kita pun mengatakan yang memenuhi itu adalah Yesus, buktikan apa kesamaannya Nabi Musa dengan Yesus. Buktikan. Jangan kau doktrin orang. Saya bukan
Kristen. Saya Muslim. Orang yang berakal sehat. Halo, semangat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana bang? Katolik? Dari Indonesia, Bang. Katolik Protestan? Saya Muslim. Silakan non-Muslim naik ke atas yang ingin berdialog. Kalau saudara Muslim mau bikin kelas sendiri, silakan buka komal sendiri. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Silakan buka kamera, tapi jangan kayak kemarin ya, masih culun, masih blow on. Tolong gunakan akal sehat. Iya. Nabi yang sama seperti Musa. Cari yang samanya, ya. Samanya adalah Iya. menuntut, Bang. Kenapa? Ya. Bagaimana? Samanya adalah menuntun. Musa Menuntun. Bangsa Musa Israel. menuntun. Iya. Bom-bom juga Bangsa menuntun. Israel keluar dari Mesir. Bom-bom juga menuntun jemaatnya. Edis juga menuntun penggemarnya. Tolonglah kalau diskusi tentang materi ini jangan blow on amat. Gitu. Anda kena teguran dari TikTok karena lagi di jalan. Silakan saudara-saudara Kristen kita yang mumpuni yang bukan cuma modal congor. Kalau modal congor kambing juga bisa. Halo, selamat siang. Selamat siang, Iya. Protestan, Katolik? Kristen. Iya, kenapa gelap kameranya, Bang? Ya biasa karena jelek ininya kameranya. Ya udah, terima silakan. Biar bisa terbuka. Itu saya sudah kirim. Silakan. Oke. Diterima, habis itu disimpan. Sudah. Belum nampak di sini. Ya memang kameranya sudah saya buka, itu kameranya masih mati. Begitu. Begitu ya? Oke, mungkin Anda jelaskan kepada saya, Nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Gimana? Nabi yang sama seperti Musa. Nabi yang sama seperti Musa. Iya. Oke, baik ya. Nabi yang kalau kita melihat Nabi yang sama seperti Musa biasanya merujuk pada nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 15. Di Iya, sana silakan. Musa berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, kepada dialah kamu harus mendengarkan. Siapa nabi itu? Dalam pemahaman Saudara-saudara. iman Kristen, Nabi yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Mengapa Yesus disebut seperti Musa? Ada beberapa kesamaan penting. Yang pertama, bahwa perantaraan antara Allah dan manusia. Musa itu menjadi perantara hukum Taurat. Yesus menjadi perantara keselamatan dalam perjanjian baru. Berarti Musa Tuhan juga. Gimana? Berarti Musa Tuhan juga, sama seperti Yesus Tuhan. Begini, ya. Gimana?
Baik, saya Macet tadi ya teman-teman, macet. Yesus sama seperti Musa, Musa Tuhan berarti. Cari ini dulu bang, cari HP yang bisa buka kamera. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Silakan bang, dari mana ini? Siap, Ya saya dari Jawa Timur Bang. siap. Bisa minta tolong Bang dibimbing. Saya saat ini kan dekat dengan orang yang non Muslim kan Bang. Terus bang? Kemudian dari pihak keluarga itu salah satunya adalah misionaris internasional. Terus Iya. kemudian dari Pak Leknya itu adalah pengurus gereja. Nah ini saya bisa dibimbing Bang Suma untuk bagaimana langkah saya selanjutnya, karena nanti dia itu akan ikut saya Bang. Insya Allah akan menjadi istri saya. Alhamdulillah. Ini di apa? Diminta aja ke temannya itu untuk nonton YouTube kita atau materi-materi dialog. Gitu bang. Baik Bang Suma, mungkin Bang Suma ada tim yang bisa saya hubungi agar bisa membimbing saya untuk ini, karena kan saya juga walaupun Muslim kan belum paham betul bagaimana tata cara untuk bisa kita masuk untuk bersahadat gitu loh Bang. Ada nanti hubungi Ustaz Alif, Ketua API, Apologet Islam Indonesia. Kebetulan beliau yang membidangi sekaligus membidangi pembinaan terhadap mu'alaf. Baik Iya. Bang Suma, Oke, makasih. saya bisa DM Bang, saya bisa ada yang dihubungi enggak? Boleh. Nomornya. Boleh. Iya, Saya boleh. DM ya Bang ya, nanti ya Bang ya. Siap. Bang, terima kasih ya Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman yang lain silakan naik, yang non muslim. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara non muslim, kalau naik itu mohon supaya buka kamera ya. Karena kan Anda ingin menyampaikan kebenaran, Anda ingin melakukan penginjilan dalam bahasa kalian, pembibelan bahasa kami ya. Nah silakan buka kameranya, nggak usah sungkan, nggak usah takut. Kalau mau pakai masker silakan aja, pakai masker. Tapi kameranya dibuka ya supaya kita menghargai teman-teman kita yang lagi nyimak. Nggak perlu sungkan, nggak usah takut, nggak akan terjadi apa-apa kok. Lebih bahaya kalian itu di luar sana daripada di sini berdialog. Ini kan dialog lintas agama, ya itu dilindungi oleh agama, dilindungi oleh negara. Boleh, Anda boleh untuk Anda boleh ini buka kamera, insya Allah tidak akan ada yang mengganggu. Begitu saudara. Jadi silakan naik, buka kamera, kita berdiskusi. Materi ini bagus, ini sangat penting juga untuk kalian ketahui. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa ini? Nah kalau saudara-saudara mengatakan itu adalah Yesus, uraikanlah bagaimana Anda bisa mengatakan Nabi yang sama seperti Musa itu Yesus, sementara Yesus bagi kalian adalah Tuhan, sedangkan Musa bukan Tuhan. Samanya di mana? Semuanya sama bang, kecuali satu. Apa itu? Musa Tuhan, Yesus Tuhan, Musa bukan Tuhan. Berarti nggak sama. Karena yang dijanjikan, dinubuatkan situ adalah Nabi bukan Tuhan. Andai saja Musa adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia, ya mungkin satu-satunya ya Musa adalah Yesus.
Karena nabi-nabi yang lain tidak. Nah, tapi karena Yesus ini adalah inkarnasi Tuhan, maka tidak bisa disamakan dengan Nabi Musa. Itu menurut saya. Tapi mungkin kalian punya alasan lain, silakan. Kita hargai. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Halo. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung ya. Umat Paulus pasti lagi di gereja ini. Pasti lagi di gereja kan? Iya kan? Lagi di gereja ya? Lagi di gereja. Oh, lagi di gereja dia teman-teman. Dia lagi mempraktekkan kitab Amsal. Ya, jadi semalam itu ada beberapa teman-teman kita dari Kristen yang tampil membahas dengan tema ini. Tapi tak ada satupun dari mereka yang sanggup membuktikan Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus. Nggak ada. Tadi malam Karyana juga nggak bisa. Adiknya yang pendeta Ringo-Ringo juga nggak bisa. Dan jemaat-jemaat yang datang, termasuk pendeta Yunus itu juga nggak sanggup. Halo saudara, semangat siang. Halo. Halo. Saudara Tape. Halo, selamat siang. Halo. Semangat siang, Bang. Andres. Semangat siang. Semangat siang. Iya, dari Katolik ya Bang ya? Lain, Protestan. Protestan. Bisa buka kamera? Belum bisa karena akun baru. Akun baru. Bisa pakai akun lama? Gak ada akun lama, hilang. Oke, Hilang di dengan- sini mesti buka kamera, Abang. Akun lama aku itu hilang HP-nya dan nomornya. Oke, makasih Bang ya. Maaf yang harus buka kamera yang dialog. Halo, selamat siang. Halo. Iya, Siang. silakan buka kameranya, Bang. Kemana ini? Sudah saya kirim permintaan. Silakan tinggal di. Saya. Oh, aman. Silakan. Ini dia keluar kan tadi. Bang. Halo. Halo. Iya, dari Katolik Protestan. Halo. Halo, Bang.
Jaringannya ini gangguan. Jaringan gangguan, teman-teman. Jaringan dia yang ini, yang gak bagus. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bang Juma. Iya. Dari mana, Bang? Dari Batam. Kristen, Katolik. Kristen, Protestan Bang Juma. Bisa buka kamera, Bang? Belum? Mono. Besar, bentar. Mono bang. Mas nggak belum bisa Bang Jum. Oke, maaf. Iya, silakan saudara. Ya, gimana pandangan saudara terkait dengan tema ini? Siapakah nabi yang sama seperti Nabi Musa? Silakan. Jangan merokok, Bang. Kena Saya teguran nanti. Orangnya monoteisme. Monoteisme, iya. KTP-nya? Ya, KTP Katolik, Kristen. sampai sekarang. Jadi, Belum punya. Nggak ada. Belum mempunyai KTP. jadi monoteisme ini maksudnya apa? Cuman kakak ada. Iya, Saya iya. di Kalimantan Barat. Mama saya orang Kristen. Bapak saya orang Iya. Melayu. Melayu. Berarti Islam. Iya. Enggak lah. Iya. Jadi menurut saudara Anda monoteisme itu maksudnya gimana? Iya. Cukup percaya yang menciptakan langit dan bumi ya. Udah itu aja. Ada yang menciptakan. Ada. Kalau nggak diciptakan gimana? Terus yang menciptakan ini tujuannya menciptakan Anda itu apa? Maksudnya gimana? Menciptakan saya ini gimana itu? Kan saya Anda terlahir dari mama diciptakan. dan bapak saya. Ya, tujuan Tuhan menciptakan Anda itu apa? Iya, berperilaku baik. Berperilaku Intinya baik. itu aja. Maksudnya. Di mana Anda bisa tahu itu? Kan kita punya belajar. Belajar lewat? Kalau kita belajar ilmu, kan sejarah ada. Apa? Ya. Ada namanya sejarah. Sejarah apa yang Anda pelajari tentang Tuhan? Ya, kalau saya ceritakan di agama ada. Saya pernah belajar di Alkitab ada. Saya pernah juga buka buku. Terus. Jadi yang membuat pertanyaan abang aneh itu di mana? Aneh. Aneh karena Anda merasa Anda bertuhan tapi Ya. Anda tidak mengabdi kepada Tuhan. Kan gitu. Itu lah yang aneh. Terus di kita ini diwajibkan nggak? Di Indonesia diwajibkan nggak? Bukan di Indonesia. Agama itu memiliki tata cara. Ya. Terus intinya gini bang, aku boleh bertanya lagi ya? Silakan. Kalau kita punya agama, Ya. terus ada namanya neraka sama surga, mengapa masih banyak orang berperilaku buruk? Iya. Pertanyaan yang bagus. Kenapa masih banyak orang yang melakukan perilaku buruk? Ya karena pada dasarnya manusia itu memiliki Ya, kehendak bebas, bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik.
Mereka yang berbuat jahat karena potensi ada. Memang manusia itu berpotensi ingkar terhadap Tuhan. Ada potensi juga untuk berbuat baik dan potensi untuk taat kepada Tuhan. Gitu. Nah, Anda sendiri berada pada posisi abu-abu. Tapi yang pasti Anda tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, kan gitu. Saya menjalankan apa yang pada orang itu, tidak merugikan orang. Itu kan yang Enggak, takut ini Tuhan. itu perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu termasuk tidak menyembah Tuhan. Kok enggak sih? Ya buktinya Anda tidak tahu Perbuatan apa yang agama Anda ditakutkan kan. itu perbuatan buruk. Sama seperti monyet. Monyet juga tidak berbuat jahat. Kalau saya bilang agama saya, Halo, assalamualaikum Bang Juma. ya Waalaikumsalam. Salam kenal Bang, saya dari Banten. dari mana abang Ya, tahu? saya lagi ngobrol, Abang. Monyet tidak berbuat. Saya lagi ngobrol, Bang. Tolong Dari mana? sedikit punya etika. Saya katakan Dari bahwa mana? monyet juga berbuat baik. Monyet juga berbuat baik. Standarisasi monyet. Monyet tidak pernah bikin kekacauan. Apakah boleh saya katakan bahwa Anda dengan monyet itu sama? Nah, itu mulut abang udah tidak bagus ngomong kayak itu. Saya kan bertanya. Kok abang berpikir abang ini orang yang terkenal? Loh, kenapa Anda tersinggung? Ikannya kayak gitu, etnya kayak gitu. Gimana? Saya bertanya. Enggak Kan Anda tersinggung. mengatakan standar hidup Anda berbuat baik. Nah, itu Anda merasa. Anda mengatakan standar Anda berbuat baik. Saya katakan monyet juga berbuat baik. Boleh enggak saya katakan bahwa Anda itu sama seperti monyet, sama-sama bisa berbuat baik, kan gitu. Jawabannya, Apakah boleh dalam agama ini mengata atau ngomong jelek-jelek? saya tidak Adakah menjelekkan Nabi Anda. menceritakan keburukan orang? Saya tidak mengatakan Anda monyet meskipun mirip. Saya mengatakan monyet juga berbuat baik, standar monyet. Anda di dalam keyakinan saudara yang penting Anda berbuat baik. Kalau abang mirip standar Musa. Maka saya mengatakan bahwa Anda apakah boleh disetarakan Kalau abang dengan monyet? standarnya kukak. Karena monyet juga berbuat baik, Anda juga berbuat baik. Kenapa Anda merasa tersinggung? Kalau Anda merasa tersinggung berarti memang Saya Anda tidak pernah merasa tersinggung. ya sudah, berarti Anda sama seperti monyet. Monyet juga tidak tersinggung kalau dibilang kayak gitu. Gimana dong? Tersinggung nggak monyet dibilang gitu? Enggak, sama. Anda juga nggak tersinggung. Berarti mirip ya? Nah, tapi Pasti. kan nih orangnya Itu hanya intermezzo teman-teman, iklan karena belum ada dari Oten. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Juma. Siang juga saudara. Dari mana? Protestan, Katolik? Protestan Bang, Protestan. Protestan. Oke, mungkin bisa menjelaskan ke kita di sini yang dinubuatkan oleh Tuhannya Yahudi di Ulangan 18:18 itu kenanya kepada siapa? Menurut Abang. Silakan, Bang. Wih, saya belum tahu pula apa isi Ulangan 18 ayat 18 ini Bang, belum baca. Barusan saya lihat Abang live, terklik Iya. saya bergabung. Di situ diterangkan, Ya, aku akan mengutus seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu, sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulut nabi tersebut. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut, akan aku mintai pertanggungjawaban. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah, menurut saudara, nabi yang sama seperti Nabi Musa itu siapa?
Yang sama dengan Nabi Musa ya, Bang Juma. Iya, betul Bang. Yang sama dengan Nabi Musa. Siap. Ya pada masa itu yang sama dengan Nabi Musa, Nabi Elia. Nabi Elia. Ya, Nabi Musa nggak terangkat Bang. Nabi Musa meninggal dunia. Elia kan tidak meninggal, dia langsung terangkat ke langit. Oh ya, berarti lebih tinggi derajat Nabi Elia. Iya, itu dia. Meninggal. Berarti yang sama dengan Nabi Musa pada masa itu Nabi Yesaya ya, Nabi Yahya ya. Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Yohanes dibunuh Bang. Nabi Musa nggak dibunuh. Iya. Oh iya. Kita sapa dulu teman kita. Halo, selamat siang. Halo. Jadi menurut pemahaman Bang Edis, menurut pemahaman Bang Juma gimana? Sebenarnya gini, latar belakang tema ini diangkat karena saudara-saudara kita Kristen kebanyakan mereka berpandangan bahwasanya Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu adalah Yesus. Tapi saya melihat itu sangat timpang karena Yesus kan menurut saudara Kristen jelmaan Tuhan. Ketika jelmaan Tuhan disamakan dengan yang bukan jelmaan Tuhan itu pemaksaan. Artinya bahwa ketika Yesus ini dikatakan Tuhan, maka ketika dia sama seperti Musa, berarti Musa pun adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Nah ini makanya saya katakan tidak relevan. Yesus disalib, Musa enggak disalib. Musa membawa kaumnya, menyelamatkan kaumnya, Bani Israel dari perbudakan Mesir. Yesus enggak. Jadi kesamaannya itu terkesan dipaksakan. Satu Nabi, satu Tuhan. Itu dipaksakan sekali. Artinya bahwa ketika ada tertulis di dalam kitab Musa, Ulangan 34 nomor 10, tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Maka nabi yang dinubuatkan ini itu sudah bangkit, sudah ada sebelum Yesus ada. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Berarti Yesus tidak masuk di dalamnya. Begitu saudara. Jadi saya hanya ingin mendengarkan dari saudara kita Kristen yang belajar gitu, yang mendalami, yang sekolah STT, lulusan STT yang bisa menjelaskan ini. Maksud saya Bang Juma, siap. Pemahaman saya, artinya Yesus itu kan sudah ada sebelum dunia ada. Nah, berarti tidak sama Musa. Semakin enggak. Udah ada Yesus. Itu sepengetahuan saya Bang Juma. Iya. Karena di kami dinyatakan ada itu tertulis kalau nggak salah di Yohanes, pada mulanya ada firman. Dan firman itu bersama-sama dengan dia. Sahabat Dharma Wulung, makasih. Iya, maksud saya kalau ketika Anda mengatakan bahwa Yesus ini ada pada mulanya firman, berarti nggak sama dengan Musa kan? Karena Musa tidak begitu. Ya, artinya setahu saya Bang Juma, Musa itu kan manusia
memang Yesus juga manusia, tapi yang dinubuatkan untuk menebus, dinubuatkan turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Nah, berarti nggak sama dengan Musa. Musa nggak. Beda berarti Bang. Iya, nggak sama, tapi lebih tinggi lah derajatnya Yesus daripada Musa. Iya, berarti nggak sama Bang ya? Nggak sama. Oke. Memang tadi bertanya, Nabi apa yang bersama dengan Musa pada masa itu? Itu saya kurang tahu, makanya saya tanya ke abang juga. Menurut abang, siapa? Saya juga pengen tahu. Iya. Kalau saya sih hanya ingin mendengarkan dari saudara Kristen Nabi yang sama seperti Musa. Kalau di Islam kami tidak punya kompetensi dan tidak punya kemudian kapasitas sampai ke situ. Dan Islam juga tidak membutuhkan nubuat-nubuat dari kitab-kitab terdahulu, karena kami memiliki kitab sendiri bernama Al-Quran. Begitu Bang. Cuman yang saya dengarkan bahwasanya orang Kristen memahami bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus. Makanya saya ingin minta penjelasan dari aspek mana. Semakin Yesus dikaji, semakin Yesus itu lebih tinggi daripada Musa, berarti nggak bisa. Sementara Nabi yang sama Musa inilah yang dinubuatkan, kan gitu Bang. Iya, kalau bagi kami Bang, Yesus itu ya juru selamat kami, umat Kristen. Iya. Tapi boleh nggak kita masuk ke situ Bang, terkait Yesus sebagai juru selamat? Ya boleh-boleh aja Bang, artinya kan. Oke. Kita ini kan orangnya iya, toleransi. Baik. Bisa nggak dipahamkan ke saya bagaimana seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel yang kemudian sebagai juru selamat untuk Bani Israel kok bisa diklaim juga oleh Kristen sebagai juru selamat Kristen? Apakah Yesus memang pernah mengajarkan dirinya adalah juru selamat untuk di luar Yahudi? Ya ada lah Bang, artinya kan menurut Alkitab selanjutnya Yesus itu juru selamat kami banyak buktinya tertulis di Alkitab kami. Iya, kalau dari akulah jalan dan kebenaran. Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata. Oke, baik. Nah, melalui Yesus itu maksudnya gimana Bang? Ya melalui Yesus itu artinya kita percaya dengan dia bahwasanya apa yang diajarkan itu semuanya benar dan melalui Sang Bapa. Iya, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah itu benar menurut Abang? Ya iyalah Bang, benar lah Bang. Berarti Yesus bukan untuk bani lain, kalau itu benar. Ya Bani Israel, Bani Yahudi, Bani semua lah Bang, umat manusia. Tapi dia mengatakan hanya Bani Israel. Enggak, ya seperti yang saya bilang tadi Bang, akulah jalan kebenaran. Artinya bukan hanya untuk Bani Israel Bang. Artinya gini, ketika saya berpidato nih di depan banyak orang, lantas saya mengatakan seluruh manusia, seluruh bangsa, seluruh orang harus percaya kepada saya. Apakah maksudnya itu seluruh luar negeri segala macam, atau itu hanya kepada orang-orang yang ada di situ sebangsa dengan saya? Karena Yesus lebih awal kan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kan disebutkan. Jadi ketika setelah itu, sahabat Dharma Ulung, syukran. Ketika setelah itu dia mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun, seorang yang dimaksud di sini siapa? Kan aku hanya untuk Bani Israel.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Seorang di sini siapa? Kan tadi dia mengatakan aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Seorang ini Bani Israel atau seorang ini semua orang? Itulah Bang, menurut pengetahuanku sesuai dengan ajaran kitab kami ya untuk semua orang, bukan hanya untuk Bani Israel. Berarti Yesus salah. Harusnya Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh manusia. Harusnya bilang gitu. Tapi dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, setelah dia datang, banyak orang Israel yang menolak dia. Habis itu dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada seorang pun. Maksudnya masa semua manusia sementara dia hanya untuk Bani Israel? Hanya saja kita yang di luar Bani Israel bisa saja mengklaim karena ucapan Yesus itu. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bisa kita masuk ke situ, tetapi apakah cakupan bahasa Yesus itu juga untuk kita atau bukan? Nah, kita perlu pendalaman materi terhadap misi kedatangan Yesus itu sendiri. Karena saya dikagetkan dengan dalil Matius 7, 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Nah, ini dalam pemikiran saya yang diusir ini adalah mereka yang mengklaim pengikut Yesus dikarenakan salah mentafsirkan pengakuan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran hidup, tidak ada seorang pun. Seorang di sini mereka libatkan diri mereka, padahal seorang yang dimaksud adalah Bani Israel saja. Maka Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Padahal tiap harinya mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Nah, dari sanalah saya menyimpulkan bahwa saudara-saudara kami Kristen ini akan diusir karena Yesus memang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu abangku. Karena konsep yang kedua, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Tuhan. Nah, Kristen di luar daripada Bani Israel tidak menjadikan Yesus jalan, tapi menjadikan Yesus sebagai tujuan. Dituhankannya Yesus itu. Itulah makanya ku bilang diusir karena melakukan kejahatan. Yesus tidak mengenalnya. Sudah Yesus tidak mengenalnya, berbuat pula kejahatan. Apa kejahatannya? Sudahlah mereka bukan untuk Yesus, Yesus dituhankan pula sama mereka. Artinya gini Bang Juma. Silakan Bang. Ya, ini menurut pemahaman saya pula ya kan. Silakan. Ya, manusia yang ada di dunia ini pasti ada yang jahat, ada yang baik. Nah, jadi kan maksud tujuan daripada Yesus di sini menunggu kedatangannya yang kedua kali, artinya manusia yang jahat itu masih ditunggu oleh Yesus untuk bertobat supaya kembali kepada jalan yang benar. Oleh siapa? Oleh Yesus menurut ajaran kami itu Bang itu. Oke, baik Bang, karena saya belajar Bible. Kenapa Yesus datang kedua kalinya? Karena Yesus akan menjadi hakim. Kenapa dia diberi kuasa untuk menjadi hakim? Karena dia manusia. Itu. Karena dia manusia maka Tuhan memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Saudara Elsa Sukran. Seperti itu. Kan penginjilan bukan perkataan orang-orang lain seperti Paulus, bukan. Tapi perkataan Yesus. Nah, seluruh perkataan Yesus ketika ia datang, saat ia datang, dia hanya mengatakan dirinya rasul, utusan Tuhan. Tidak pernah dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, nggak pernah. Tapi akulah utusan Tuhan untuk kaumku, Bani Israel. Dia datang kedua kalinya nanti menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Karena adanya orang-orang di luar ajarannya yang mendudukkan dia sebagai Tuhan selain daripada Bapa Elohim. Maka
Makanya Yesus merasa malu. Loh, saya kok waktu di bumi 33 tahun tidak pernah terkontaminasi ajaran saya dengan ajaran pagan. Tidak pernah ajaran saya itu Trimurti, Tritunggal, Trinitas. Tidak pernah saya membatalkan Torah. Kok ini ada orang mengatasnamakan namaku, menjual-jual namaku, tetapi perilaku yang mereka lakukan perintah manusia. Maka dia turun untuk menghakimi. Di dalam Al-Quran itu tercatat di dalam surah Ali Imran Al-Ma'idah ayat 116-117. Wa isqalallahu ya Isa anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajak manusia, mengajarkan mereka, membimbing mereka untuk menuhankan dirimu, menyembah dirimu selain daripada aku. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan aku. Aku hanya mengajarkan mereka ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu seruan Yesus tuh di dalam kitab Markus 12 nomor 29. Bagaimana Yesus menyuruh kaumnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Makanya dia turun kedua kalinya untuk menyatakan di depan Tuhan, bukan aku yang mengajarkan mereka ini, bukan. Ada yang mengajarkan mereka memakai namaku untuk menuhankan diriku, sementara Tuhan itu adalah yang mengutusku, bukan aku yang Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23 itu, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menyembah aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah, satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan, itu hanya Kristen. Berarti yang diusir nanti oleh Yesus adalah Kristen. Itulah tujuannya dia datang untuk yang kedua kali. Untuk mensucikan nama dia di hadapan Tuhannya. Seperti itu, Bang. Yalah, kalau memang begitu juga pemahaman Bang Juma, Siap, nggak tersakan dan Bang Juma. Siap, Bang. Betul. Sebaliknya, kalau pemahaman Abang dengan saya berbeda, ya mari kita saling menghargai perbedaan, Baik. Bang. Betul, Bang, betul. Benar sekali, betul sekali. Oke, Abang masih ada yang ingin disampaikan? Ini Bang yang mau saya sampaikan satu lagi. Siap. Ada juga pernah saya baca di kitab kami di Wahyu, Iya. akan datang nanti pengabar Injil, yaitu tentang 144.000 orang ke seluruh dunia mengabarkan kebenaran. Jadi yang 144.000 ini udah dipastikan nanti akan masuk ke surga. Tapi Iya. setelah kita pahami lebih jauh lagi, ternyata masih selain dari 144.000 orang yang penginjil ini, akan banyak juga seperti pasiran di laut akan masuk surga. Setelah pemikiran saya, Bang, yang ada pernah saya baca di kitab Wahyu kami. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang di atas 144 ini, itu adalah Bani Israel, Bang. Bani Israel yang sudah termaterai untuk masuk surga, gitu. Itu bukan non Israel. Ya. Jadi di dalam kitab Wahyu itu menerangkan bahwa yang termaterai di sana adalah Bani Israel. Adapun yang seperti pasir di pantai yang akan masuk surga juga itu adalah mereka yang percaya sesuai dengan pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau rasulkan, yang Engkau utuskan. Nah, itu iman umat Islam, Bang. Itu iman kami. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami.
Nah, jadi kami memaknai kitab Wahyu 13 itu adalah bahwa setelah yang terakhir datang, dialah nanti yang pertama. Maksudnya umat terakhir yang datang, dialah yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena Yesus sendiri membuka kunci. Diterangkan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Hidup kekal itu kan yang kita kejar. Bukan kematian kekal, tapi hidup kekal. Nah, hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Nah, itu iman Islam. Kalau saudara kami Kristen, mohon maaf, memang orang Kristen ketika ditanya siapa Yesus itu, oh dia adalah rasul, dia adalah utusan Tuhan. Tapi prakteknya di gereja mereka menuhankan Yesus. Itulah yang dimaksud kemudian bahwasanya mengusir, melakukan kejahatan karena memakai nama Yesus tapi tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Itu pemahaman saya, Bang. Jadi kata kuncinya menurut kami umat Islam, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal dua. Yang pertama, mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Isa, Eloah Yakub, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan Elohim untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu saya tidak temukan di Kristen. Kristen memang mengakui Yesus itu utusan Tuhan, tapi embel-embelnya ada, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di situ errornya. Karena lain di mulut, lain di praktek. Sementara Yesus dengan mudah sekali memberikan resep, konsep, kunci, rahasia masuk surga itu apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Dan itu iman Islam. Begitu, Bang, silakan. Pokoknya Bang Juma, saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kami. Oke, silakan Bang, itu hak Abang. Iya Bang. Silakan. Ada lagi? Udah cukup Bang Juma. Makasih atas kesempatan yang diberikan ke saya, sudah memberikan saya. Siap, salam damai Bang Juma ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Iya Bang, salam hormat Bang. Iya Bang, makasih. Dinda Dio boleh naik dulu Dinda. Saya mau asar dulu Dinda. Jadi teman-teman sekalian, kita menghargai ketika saudara kita Kristen mengatakan juru selamatnya adalah Yesus. Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Kita hargai itu. Itu full. Itu full. Alhamdulillah. Bang Handi, Masya Allah, Barakallah Fik. Bila Aidin wal Faizin, Adinda semuanya kumpul di sini dulu. Saya mau ibadah. Saya bernarasi 2 menit, Insya Allah. Jadi ketika saudara kita mengatakan juru selamat mereka itu adalah Yesus Kristus, kita hargai. Kita hargai. Kita tidak boleh mengganggu gugat itu. Tetapi sebagai apologet Islam harus paham bahwa memang ada selain Yesus anak Maria yang memakai nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus yang menyesatkan banyak orang ini, apakah mengajarkan ajaran Elohim? Tentu tidak. Apakah mengajarkan ajaran Yesus anak Maria? Tentu tidak. Yesus yang palsu sudah pasti mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli. Karena itu sudah dinubuatkan Yesus dalam Matius 24. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, Lukas 21 nomor 8, endingnya di data nomor 12-nya. Apa kata Yesus di situ? Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus, bergelar Kristus. Tuh. Jadi kalau saudara kita ada yang mengatakan juru selamatku adalah Yesus Kristus, sederhana kita mendeteksi itu. Yesus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Yesus yang mana yang mengajarkan makan babi? Yesus yang mana yang mengajarkan kemudian tidak bersunat? Yesus yang mana yang mengajarkan meninggalkan hukum Torah? Yesus yang mana yang mengajarkan 3 pribadi Tuhan? Yesus yang mana yang mengajarkan kemudian ibadah minggu? Yesus yang mana itu? Kalau Yesus anak Maria, no. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan itu semua.
Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku Lukas. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan kekristenan. Titik. Maka kalau saudara kita mengatakan saya pengikut Yesus, silakan. Tapi ingat, menurut Yesus anak Maria ada Yesus palsu. Nah, untuk mendeteksi itu tengok, Yesus ketika dia datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, apakah dia Kristen? Apakah dia makan babi? Apakah dia ibadah minggu? Apakah dia tidak bersunat? Apakah dia menyembah Yesus? Apakah dia mengajarkan Tritunggal? Apakah dia mengajarkan kemudian merasulkan Paulus? Dan lihat kelakuan saudara kita Kristen hari ini yang mengaku pengikut Kristus. Apakah sama dengan kelakuan Yesus ketika datang sebagai anak Maria? Tidak sama. Yesus ke sinagoge, Yesus yang satu mengajak pengikutnya masuk ke gereja. Jadi itu adalah dua Yesus yang berbeda. Saya kira begitu sementara. Saya ibadah, saya sholat asar sebentar aja. Karena tamu sudah mulai berkurang ya. Jadi enggak terlalu lama saya ibadah. Silakan Adinda dan juga akan aku lanjutkan visi misi kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Teman-teman jangan kemana-mana. Saya hanya sejenak ibadah saja dulu. Yang di YouTube dan yang di TikTok silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar jika Anda sebentar. Lanjut. Lanjut. Iya. Saya di sini ada Kandio juga nih. Iya. Saya setuju tuh dengan OT yang tadi. Mereka mengatakan Yesus juru selamatnya. Ya silakan saja. Kalau Yesus juru selamat Anda itu yang pernah disalib, terus kemudian menurut Paulus terkutuk di tiang salib, dikubur 3 hari, kemudian dia bangkit, ya kalau itu juru selamat Anda silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau Yesus anak Maria itu tertulis di Matius 15:24, ya Bang Juma udah jelaskan tadi, khusus untuk Bani Israel, menyebut bangsa. Kan dia ngertilah Bani artinya apa ya, kan dia ya bangsa. Jadi Yesus itu khusus bangsa Israel saja, bukan untuk orang Indonesia. Itu ya. Jadi ada 2 memang di sini. Tapi silakan memilih teman-teman. Kalau memilih bolehlah. Mau yang untuk Bani Israel saja atau mau yang keluar dari kubur. Karena Yesus juga berpesan, banyak udah baca, bahwa waspadalah terhadap Mesias palsu itu yang memakai namaku. Banyak memakai namaku, Anda bermujizat demi nama dia, mengusir setan demi nama dia, dan seterusnya. Terus sekaligus Yesus Anda anggap Tuhan. Silakan saja. Di sini nggak ada pemaksaan. Ini mencerdaskan saja. Saling sharing, berdata, tidak ada hujat-hujatan, saling menghormati satu sama lain. Itulah kami sebagai seorang Muslim di sini hanya memberitahukan tanpa dikurang, tanpa ditambah, berdasarkan data dan berakal dan masuk akal. Itu kan dia. Silakan, ada tamu. Giliran Anda antum lagi yang berbicara. Saya standby. Boleh bahas itu Bang, temanya Bang? Ya silakan Abang. Itu temanya apa itu? Ulangan apa? Ulangan 18 udah pernah baca belum Bang? Udah. Ya silakan ditanggapi Bang. Ya menurut saya sih itu emang Yesus yang dibangkitkan. Baca dulu Bang. Bukan masalah bangkit di sini Bang, ini nubuatan, bukan masalah kebangkitan. Abang belum baca kayaknya nih. Apa perlu dibantu bacain? Boleh. Ya gitu dong. Artinya belum Anda baca kok kebangkitan, bukan. Dibaca dulu Bang datanya Ya. Bang Niki. Anda bacalah lebih mengerti. Kalau saya yang baca nanti dipelintir lagi nanti. Ulangan 18 ya. Ya 18 silakan. Di situ kan tentang janji Tuhan kepada Musa untuk membangkitkan seorang nabi di antara bangsa Israel serupa dengan Musa. Benar nggak? Yes. Ya.
Berarti nabi yang dimaksud siapa, Bang? Tuhan Yesus. Hai? Kok Ini jadi bukan Tuhan? Tuhan. Nabi bukan Tuhan, Bang. Nabi itu tertulis sebenarnya, Bang. Seorang nabi, Ya. bukan seorang Tuhan. Benar, Yesus itu utusan. Ya kan? Utusan. Oke. Iya. Kalau Yesus utusan, siapa yang mengutus dia? Sang Bapa. Sang Bapa. Sang Bapa itu Tuhan bukan? Sang Bapa itu Ah, Tuhan segalanya. Tuhan segalanya. Iya. Yesus yang diutus menjadi utusan itu Tuhan juga. Tuhan atau Tuan. Berarti dua Tuhanmu. Pengertiannya Tuhan. Berarti dua Tuhanmu. Jadi Yesus Satu. itu berbohong. Satu. Satu lah. Tadi kau bilang Bapak Tuhan. Kemudian Bapak ini mengutus Yesus Tuhan dan itu kan Yesus ini. pengertiannya. Tunggu Sebentar, dulu. sebentar. Kalau Tuhan Tadi- itu kan tadi- Tuhan. tadi Bang Mike besar bilang, semua. Ya. Mana lah ngerti Yesus itu huruf besar huruf kecil. Kau itu permainan LAI itu abangku. Sekarang ketika kau mengatakan Bapak itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus, kemudian kau katakan Ya. Yesus yang diutus juga adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan, betul? Satu lah. Loh kok satu? Tadi kau bilang Yesus Tuhan juga karena dia diutus. Kok Yesus Tuhan? Tuhan. Oh Yesus bukan. Oh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya. Karena dia kan Oke mantap. secara naluri kan ya. Ya berarti Dilahirkan ke dunia. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, dia Tuhan. Sekarang ku tanya, abang Tuhannya siapa? Tuhannya Bapak. Oh Tuhanmu Bapa, bukan Yesus ya yang Tuhanmu ya? menyatakan dirinya dalam Yesus. Hai? Tuhanmu Yesus atau Bapa? Bapak. Bapa. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, betul? Tuhan. Iya. Jangan diulang-ulang bang. Berarti Tuhanmu bukan Yesus, betul? Kau bukan Yesus. Hai? Oke, aku ganti. Berarti Tuhanmu Yesus. Iya. Ya. Terus Bapa tadi Tuhannya siapa? Bapak itu menyatakan dirinya dalam Yesus. Bapak menyatakan diri dalam Yesus. Berarti Yesus Ya. bohong. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti Yesus bohong di sini. Benar. Kok benar? Tadi kau bilang Bapak itu Nggak ada yang salah. Ayat menjadi itu. Yesus. Loh. Yohanes 17 nomor 3 Yesus mengatakan Allah yang benar itu satu-satunya. Dan Iya, dia itu adalah sang utusan. Bapak. Ya, dia bukan Tuhan. Iya, itu karena dia dilahirkan sebagai utusan, benar. Dilahirkan sebagai utusan. Iya. Yesus dilahirkan sebagai utusan. Firman. Kau bawa lagi Pak Firman. Pak Firman lagi jual bakso itu. Jangan kau bawa Firman lah. Berarti Yesus diutus sebagai Firman. Yesus itu diutus membawakan firman. Yesus diutus membawakan Firman. Iya. Firman siapa yang dia bawa, Bang? Firman Bapa. Firman Bapa. Berarti yang mengutus Yesus adalah Bapa, betul? Betul. Berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus, yang Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus yang telah mengutus Yesus, betul? Betul, menyatakan dirinya dalam Yesus.
Oke, berarti Tuhanmu adalah Tuhannya Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Ulangan 18:18 ini yang dimaksud dengan nabi yang akan diutus itu bukan Yesus, betul? Yesus lah. Hai. Yesus nabi, bukan Tuhan. Kodratnya manusia. Hai, main kuadrat lagi dia. Ulangan 18:18 coba Bang baca. Kan Itu janji seorang Tuhan nabi atau seorang kepada Tuhan? Musa. Seorang Ya, Tuhan. janji Tuhan kepada Musa. Seorang nabi akan Benar. kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Benar. Ah, berarti nabi yang Seperti Musa, dijanjikan ya. itu seperti Musa, betul? Betul. Oke, sama seperti Musa, betul? Betul. Oke. Nabi yang dimaksud Yesus, betul? Betul. Oke, berarti Musa juga Tuhan, sama seperti Yesus, betul? Nabi lah. Statusnya kan nabi. Kok berubah lagi? Karena Yesus kan dibangkitkan itu sebagai utusan kan, dibilang. Sebentar. Kau jangan pelangak pelongo begitulah, Bang Mike. Kau sudah besar pun masih pelangak pelongo. Tadi Lah, kita sudah abang jangan kunci. muter-muter lah. Nabi yang diutus itu yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, betul? Betul. Ah, berarti Yesus itu nabi atau Tuhan? Utusan. Utusan. Berarti Ya, dia bukan betul. Tuhan, betul? Di dalam dunia ya dia. Apa lagi nih? Muter Benar lagi kau. lah. Karena dia kan Coba lahir ulang. ke dunia. Iya, berarti Benar, Yesus bukan sebagai Tuhan kan? utusan. Karena Yesus ini sama seperti Musa. Yesus ini sama Samanya? seperti Musa. Ya, dia nabi Makanya? kan tadi sudah Ulangan 18 nomor 18. Tadi kau bilang itu Yesus. Ya kesamaannya dalam hal apa dulu? Sama dalam Sama-sama hal manusia. dia. Ya, sama-sama manusia, sama-sama Ya. utusan, sama-sama bukan Tuhan, betul? Benar. Tapi beda. Nah, apa? Tapi ada yang beda. Apanya yang beda? Kalau Yesus mau membawa firman langsung. Firman Membawa itu firman sendiri. langsung. Kalau Musa Kalau Musa diberikan. diberikan, berarti nggak sama Musa sama Yesus. Kalau kodrat sama. Kok kodrat pula dibahasnya? Jangan lari ke kodrat. Tadi masalah Iyalah, firman tadi. sama utusan kan. Berarti dalam hal itu sama atau nggak sama? Kalau secara manusia sama. Cuma Oke, sama. Berarti benar nih, Ulangan 18:18. Udah, selesai. Nah, selesainya Berarti Yesus fix, ya berarti Yesus fix bukan Tuhan, dia adalah utusan, dia adalah seorang nabi sama seperti Musa, betul? benar utusan. Mantap. Oke lah. Dari sang bapak. Mantap lah sudah ya. Jadi Tapi begitu ada ya teman-teman perbedaan. ya. Tapi ada bedanya. Kok tambah-tambah pula itu ayatnya. Ulangan 18:18 sama seperti engkau ini. Cuman aja kau. Ya, Kok cuman- pula beda. Bantah Bibel. Kau bantah Bibel Sekarang- lagi. Bantah Bibel. Sekarang posisinya Musa itu Kau bantah dikasih lagi hukum Bibelmu. Ulangan Kau 18:18. Ulangan 18. Kau baca lah itu di situ. Kau buka nggak itu di situ ayatnya? Buka. Apa katanya di situ? Seperti engkau ini atau beda? Seperti Musa dalam konteks Seperti manusia. Musa. Kan? Seperti Musa kan? Ada bedanya nggak? Iya. Ada bedanya Kalau nggak? secara fisik sama. Cuma Enggak, bukan itu Bedanya pertanyaan adalah- saya. Ada bedanya nggak di sini Tuhannya Musa mengatakan, Elohimnya Musa itu mengatakan dia akan mengutus, kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, wahai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, firman itu dalam Dan mulut. ia- Kalau Musa Sebentar. dulu, Pak. Dan ia akan Firman sebentar. itu Belum habis bacanya.
dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sekarang kutanya dulu kau, Yesus itu dia mengatakan apa yang diperintah atau dia yang memerintah? Dia mengatakan apa yang diperintahkan. Nah, sekarang Musa ini mengatakan apa yang diperintah atau dia yang memerintah? Gini, sekarang saya tanya. Gini. Yesus kan mutar lagi. itu tadi kan Bapak udah baca kan, aku akan menaruh firmanku dalam. Iya sama, Nabi Musa pun begitu. Beda, Musa itu dia membawa dapat firman. Apakah Musa itu ditaruh di dalam mulutnya? Iya, Nabi Musa itu berfirman dengan firman Tuhan. Dia mengucapkan sesuatu yang Musa itu dapat firman dari mana? Kenapa? Musa itu dapat firman dari mana? Ya dari firman Tuhan lah, Bang. Cuman Tuhan datang kan? 10.000. Oh iya, Bang, 1 ya. Tuhan datang kepada Musa kan? Memberikannya. Intinya Tuhan punya Tuhan, Musa punya Tuhan nggak? Musa punya, cuman firman itu loh. Cara menyampaikan firman itu ke Musa melalui apa? Iya. Terserah melalui apa? Melalui firman kah, berbicara langsung kah? Yang jelas enggak, iya. Intinya Musa punya Tuhan, betul? Benar, tapi firman itu Musa dapat firman itu dari mana gitu. Kalau benar, cara mendapatkannya. Sebentar. Kita jangan keluar kemana-mana konteks Ulangan 18. Kalau benar itu Musa punya Tuhan sebagaimana yang kau akui tadi, dan kau telah menyatakan, kamu menyatakan bahwa Yesus Ulangan 18 di situ Nabi yang dimaksud adalah Yesus. Berarti Yesus itu sama seperti Musa. Kalau Musa punya Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan enggak? Kodratnya manusia ya. Enggak dijawabnya. Capek kodratnya manusia. Aku ulangi pertanyaannya. Kau enggak jawab. Manusia iya. Sama seperti Musa. Kalau Yesus, sebentar. Kalau Yesus yang dimaksud dalam Ulangan 18 berarti dia sama dengan Musa, betul? Cara manusia sama. Oke. Musa punya Tuhan. Yesus punya Tuhan enggak? Punya. Yesus punya Tuhan, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadaka bihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kau petunjuk dengan hal ini. Sekarang gini loh, berarti Yesus punya Tuhan. Kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa kau enggak tuhankan Tuhan Yesus? Muter Yesus Musa. Sekarang saya tanya, bagaimana cara Tuhan menyampaikan firman-Nya ke Musa? Ulangan 18 ini kita bahas. Jangan kemana-mana. Kalau sudah fix ini Ulangan 18 baru kau tanya yang cara lain. Manusia iya, tapi cara ilahi beda lah. Oh, berarti beda. Berarti Ulangan 18 ini kita ganti ayatnya. Ada kata beda di situ? Coba kau baca, ada kata beda nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kau tambahi. Beda dalam menyampaikan firman Allah. Itu kau tambahin kan? Oh, tambahin. Itu namanya cara berpikir. Cara berpikir tertulis nggak itu di Bibelmu? Ulangan 18. Terus saya boleh nanya? Boleh, selesaikan dulu ini, Bos. Selesaikan dulu. Kalau Ulangan 18 Nabi yang dijanjikan oleh Tuhannya Musa di situ adalah Yesus, berarti fix. Yesus adalah seorang nabi dan dia punya Tuhan. Tuhan itulah yang mengutus Yesus. Benar. Iya kan? Ya, nah, kalau sekarang kalau Yesus punya Tuhan, sebentar. Sedikit lagi. Kalau Yesus punya Tuhan, kenapa kau tuhankan Yesus? Kenapa kau nggak tuhankan Tuhannya Yesus? Jawab. Saya bisa gemetar dia. Bapak itu kan terang yang tak terhampiri. Apa gimana Bang? Karena Bapak itu kan terang yang tak terhampiri. Bapak itu adalah apa? Terang yang tak terhampiri. Terang yang tak terhampiri. Ya, Tuhan nggak itu terang yang tak terhampiri? Nah, manusia bisa nggak tanpa kekudusan melihat Bapak? Saya gituin.
Ya, Bisa nggak? tidak bisa melihatnya. Nah, cara melihatnya gimana? Ya kalau nggak bisa dilihat, ya nggak bisa dilihat lah. Bisa lah. Dia kan menyatakan dirinya. Oh, melalui bisa. Yesus. No, bisa. Kau bilang bisa, Yesus bilang nggak bisa. Kau ini nggak pernah baca Bible ya kau. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus ngomong nggak bisa kau lihat, nggak pernah kau lihat. Kau pula yang bilang lihat. Siapa yang ngajarin kau? Nah, terus ada ayatnya lagi kan? Aku dan Bapa adalah satu. Lari Gimana, lagi dia. Aku dan Bapa adalah Kalau satu. baca Satu ayat apa di jangan situ? motong. Kalau Kristen awam bisa. Buka Bapak mana ini. yang mana aku potong? Yohanes 5. Coba dibuka. Yohanes 5:37 buka. Ada nggak yang aku potong di situ? Yang mana yang aku potong? Coba kita buktikan. Kau yang pembohong atau aku yang pembohong? Yohanes 5:37 yang mana yang aku potong? Coba dibuka. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku baca terjemahan baru dari LAI. Yang mana yang aku potong? Coba. Terus Yohanes 10 ayat 30 gimana bunyinya? Jangan kemana-mana kau. Yang mana Jangan yang memang potong? Kau jawab kalau dulu baca itu. ayat itu nggak bisa satu-satu Pak, menafsirkan sendiri. Tadi dia tuduh aku motong-motong. Sekarang dia lihat sendiri nggak ada yang ku potong. Dia tuduh lagi aku. Cemalnya kau. Yohanes 10 ayat 30 gimana bunyinya? Nah, Yohanes 10 dibaca. Yohanes 10:30 baca. Aku dan Bapa adalah satu. Konteksnya gimana kalau? Terus? Ya coba singkapin gimana itu. Ya. Kau yang bawa ayatnya, silakan kau berdalil dulu. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Nah, iya udah. Satu apa di situ? Ya udah gimana? Satu apa di situ? Satu kesatuan lah. Satu kesatuan. Berarti yang terkutuk di kayu salib itu Bapak. Apa? Bingung. Satu kesatuan toh? Betul? Itu kan ininya, jasmaninya. Bahas lagi jasmani. Apalagi yang kau bahas tadi, kau bilang satu kesatuan. Aku dan Bapak adalah satu. Kutanya kau, ku konfirmasi. Satu apa di situ abangku? Kau bilang satu kesatuan. Oke, satu kesatuan. Berarti yang mati terkutuk di kayu salib itu Bapak juga, betul? Jasmaninya, bukan Bapak. Mana tertulis jasmani di Yohanes 10:30 itu? Nggak ada tertulis jasmani di situ. Ini kau tambah-tambahi. Tambah-tambahin gimana? Makanya cara berpikir itu loh Pak. Kok cara berpikir pula orang yang tertulis? Jangan kau pikir-pikir sendiri. Itu jasmaninya. Nah, di mana tertulis jasmani di situ? Yohanes 10:30 itu. Yesus itu kan mengajarkan perumpamaan. Aduh, perumpamaan lagi. Kemana-mana aja kau ini. Aku baca dalil yang tertulis di Bibelmu. Kau ngarang-ngarang kau dari tadi, nggak ada dalilnya. Ngarang-ngarang gimana? Lah, tadi kan kita sudah baca. Sekarang kau lari. Yohanes 5:37 sudah aku baca tadi. Kau bilang tadi Bapak bisa terlihat. Aku bilang enggak. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong begitu di Yohanes 5:37. Terus kau lari lagi ke Karena Yohanes 10:30. dia kan menyatakan dirinya. Ya, kau lari ke Yohanes 10:30 toh. Iya, menyatakan dirinya. Yohanes 10:30 itu di mana tertulis jasmani di situ? Ada nggak tertulis jasmani? Nah, ada jasmani. Nah, kalau nggak ada kenapa kau tambah ada? Yohanes 10:30 kan menceritakan tentang Bapa di dalamnya Yesus. Bapak dalam Yesus. Berarti yang mati di kayu salib Bapak juga. Menyatakan. Termutar. Sekarang Ulangan 18:18 ini, Nabi yang dimaksud di situ Yesus atau bukan? Yesus. Ya udah fix. Berarti
Yesus di situ sama seperti Musa, sama-sama nabi, bukan Tuhan, betul? Benar. Ya udah, selesai. Terima kasih. Boleh saya jawab lagi? Karena cara menyampaikannya firman. Disitulah bedanya Yesus. Tadi kau bilang sama. Kalau kau bilang nggak sama, secara jasmani sama. Terus? Gak sama. Cuman Gak sama gitu. Firman itu beda. Sekarang saya tanya, Ya, Musa itu disampaikan. Oke, berarti Ulangan 18:18 nabi yang dimaksud itu bukan Yesus, betul? Yesus lah. Yesus. Sama nggak dia di situ? Yesus Saya sama Musa bilang sama nggak? cara menyampaikan firman. Ada nggak tertulis cara menyampaikan firmannya nggak sama? Ada tertulis di situ? Kok nambah-nambahin, bos? Enggak. Kau nggak bisa diskusi. Kau nggak bisa diskusi by data. Kau suka-suka mau ngomong, nggak ada datanya. Nggak usah saya buka-buka data. Kalau nggak bisa buka data, turun di bawah, jangan naik sini. Kalau kau nggak bisa berdiskusi by data, kau turun di bawah. Loh, yang muter itu kau, bukan aku. Kalau kau nggak bisa diskusi kalau kau nggak bisa diskusi by data, kau turun di bawah. Nah, sekarang kan saya bertanya. Kepala bapak mula. Banyak kali kau cengkolekmu. Gimana ya kau? Tinggal kau jawab, itu sama apa enggak? Kalau kau katakan sama, ada konsekuensinya. Kalau kau katakan enggak, ada konsekuensinya. Aku ikut ke situ. Kau mau lari kemana pun aku ikut. Tetap ujung-ujungnya Yesus bukan Tuhan. Kan begitu logikanya. Kalau nabi yang dimaksud dalam Ulangan 18:18 adalah Yesus, sama seperti Musa, ya udah fix, berarti Yesus bukan Tuhan. Gugur keimananmu. Kalau kau katakan Ulangan 18:18 di situ bukan Yesus, kalau begitu siapa yang dimaksud di situ kalau bukan Yesus? Siapa nabi yang dimaksud? Ya kau maju kena, mundur pun kena. Ya, next. Udah 16 tahun. Ya. Ini lagi teman-teman. Ini anak tadi ini bingung dia. Bingung dia kan dah. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kalau Yesus itu sama dengan Nabi Musa, berarti Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Yesus itu sama. Jadi Yesus itu bertuhan, karena Nabi Musa juga bertuhan. Mantap sekali. Sebenarnya di situ aja tadi. Jadi kalau ada Oten di sini nekat mengatakan, itu kan lapak oplosan silahkan naik. Ada lapak oplosan katanya lawan aku katanya. Naik aja naik. Kalau silakan naik, kita turun. Bang Zuma sudah ada, silakan. Kami turun. Saya simpulkan dulu. Kalau Ulangan 18:18 ada Oten mengatakan Nabi Musa itu atau Nubuatan 18:18 adalah Yesus, is okay. Kita pegang kata-katanya, artinya Nabi Musa dengan Yesus Tuhannya sama. Jadi Yesus bertuhan. Itu sih dari saya. Kita dibawa lagi Banyuma ya. Masih lanjut. Terima kasih Kandaku, Adindaku. Masya Allah, luar biasa antum berdua. Sehat terus, panjang umur, sukses selalu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya di backup sama abang dan adinda saya terkait dengan tema ini. Saya rasa teman-teman Kristen akan semakin sulit ya mengajarkan Bible kepada umat Islam, dikarenakan umat Islam lebih mendalami Bible, lebih paham Bible itu sendiri daripada saudara kita Kristen. Untuk itulah banyak yang jatuh cinta dengan Islam meskipun mereka belum menyatakan diri masuk Islam. Tapi paling tidak dengan adanya
materi-materi seperti ini, maka orang akan semakin mendekati ya kebenaran dengan pola akal, bukan cuma doktrin, bukan cuma dogma ikut-ikutan keluarga. Halo saudara Lapak Oplosan, selamat sore. Selamat sore Bang. Sore juga Bang. Dari mana, Katolik, Protestan abang ini? Protestan Bang. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema. Silakan. Gini, pertama saya mau kasih rule dulu ya, aturan ya. Kita ini diskusi ya. Jadi apapun yang ada dalam pemikiran kita jangan dihujat, jangan ditertawakan. Baik Bang, baik. Karena di ruangan ini, di room ini, yang berkuasa itu kan kalian. Nanti di saat kita menyampaikan kata yang benar, jangan di-mute. Kalaupun pemikiran kita berbeda, jangan ditertawakan, jangan diledek, jangan dihujat. Karena kita bicara tentang iman kita. Oke, baik. Itu dulu rule-nya ya. Siap. Jadi gini, kita harus bijak. Anda kan ustadz ya, ustadz itu harus bijak ya. Teman-teman yang lain juga kayak Dio Pratama itu harus bijak. Jangan menghujat-hujat, jangan mentolol-tololkan orang. Itu dulu rule-nya ya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Perkara kepercayaan berbeda itu jangan emosi. Oke, terima kasih. Jadi begini, tadi yang saya dengar pembicaraan Ulangan 18 tadi, saya akan membangkitkan nabi kan gitu ya. Jadi pertanyaannya, siapakah nabi ini? Lalu kita jawab, sebagai Kristen kita mengimani nabi yang dimaksud ini adalah Yesus Kristus. Lah, persamaan dia dengan Musa adalah Musa membawa rakyat Israel, bangsa Israel dari Mesir. Setelah bangsa Mesir mendapatkan tulah-tulah dari Tuhan. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung mereka. Di mana bangsa Israel selamat karena atas perintah Tuhan melalui Musa, mereka mengorbankan adalah domba. Darahnya dioleskan kepada tiang pintu sehingga roh Tuhan melayang-layang di sekitar mereka, tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi begitu. Jadi darah domba itu adalah sebagai korban keselamatan. Begitu. Lalu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kan begitu, 40 tahun mereka di padang. Jadi artinya Musa sini sebagai penyelamat mereka karena Musa berhasil membawa mereka keluar. Dan persamaannya dengan Yesus adalah Yesus pun menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa dengan cara menjadi korban keselamatan di kayu salib. Dan tolong yang ini jangan diketawain, ini iman kita. Mau Anda percaya nggak percaya, ya begitulah teman-teman Islam. Dan kita tidak memaksa Islam untuk percaya. Ini adalah iman Kristen. Ya, jadi Tuhan Yesus. Jadi kalian jangan marah, jangan tersinggung, jangan aneh, jangan tidak terima kalau orang Kristen menganggap Tuhan itu Yesus adalah Tuhan. Biarkan saja. Kenapa kalian emosi? Kenapa kalian ikut campur? Boleh ikut campur, boleh dengar, tapi jangan menyelah atau mengejek. Karena setahu kita Yesus juga ada di Al-Quran. Setidaknya Al-Quran itu mengetahui Yesus, bahwa Yesus itu eksis, pernah ada di dunia. Gitu loh Bang. Jadi gini Bang, kenapa saya juga dulu sebenarnya tidak percaya dengan Yesus dulu. Tetapi di saat teman saya yang Muslim berkata Yesus itu ada loh di Al-Quran, dan dia akan datang ke bumi sebagai hakim. Lalu dengan begitu saya menjadi percaya bahwa ternyata Yesus itu eksis. Yang saya dulu tidak percaya, benar nggak sih, ada nggak sih manusia ini, makhluk ini ada dulu pernah ada? Ternyata Al-Quran itu ada menjelaskannya, dan bahkan menyebutnya sebagai Mesias, sebagai hakim. Makanya umat Kristen memiliki imam kepercayaan, yaitu pertama percaya kepada Tuhan Allah dari langit dan bumi. Kedua percaya kepada Yesus Kristus dan akan turun ke bumi untuk menjadi hakim. Dan ketiga percaya kepada Roh Kudus. Itu menjadi kepercayaan iman orang Kristen. Seperti itu Bang. Jadi saya mohon teman-teman kita yang Islam, kalaupun tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, yang kita sebut Tuhan, jangan diledekin, jangan panas gitu loh, jangan emosi. Karena apa? Karena kita pun yang Kristen tidak pernah ngeledekin agama-agama Islam.
Tidak pernah kita menghormati Nabi Muhammad, sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah ada tertulis di Alkitab. Namun kita tetap menghargai Muhammad. Seperti itu loh Bang. Oke, baik. Terima kasih atas paparan saudara. Role-nya tadi saya sudah mendengarkan. Izinkan saya juga menjelaskan role yang harus dijalankan di dalam dialog kita ini. Bahwasanya ketika ada kelucuan, jangan Anda kemudian membatasi, mensetir orang untuk tidak tertawa. Kalau memang lucu, tawa. Kalau sedih, terharu. Kalau perlu, nangis. Karena ini dialog. Jadi jangan bawa tendensi perasaan ketika orang berdialog. Karena dialog yang dibangun berdasarkan dalil dan logika itu akan menghantarkan forum ini akan menjadi elegan. Saat kita harus tertawa, yuk mari kita tertawa bareng. Pada saat kita tegang, mari kita tegang bersama. Supaya diskusi ini bisa memberikan sebuah nilai yang edukatif. Saya kira begitu Bang. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Musa, Yesus sama, kisi yang Anda ambil di sana adalah sama-sama menyelamatkan kaumnya. Sayangnya Yesus tidak menyelamatkan kaumnya. Yang diselamatkan Yesus itu adalah kaum lain di luar kaumnya. Perbedaan mendasar itu di situ. Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Yesus tidak menyelamatkan kaumnya, malah menyelamatkan orang lain gitu. Bahkan Musa mampu menyelamatkan dirinya sendiri secara individu yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel dan juga peruntukan kepada Fir'aun. Musa bisa menyelamatkan diri. Yesus tak sanggup menyelamatkan dirinya, malah dia mati Bang. Oke. Nah, jadi belum sedikit lagi. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah nabi yang sama seperti Musa, tolong yang sama dong. Jangan justru yang ada ketidaksamaan. Harus sama. Kalau dia sama seperti Nabi Musa, maka Yesus harus 100% nabi, 100% bukan Tuhan. Sama Musa. Musa 100% nabi, Musa 100% bukan Tuhan. Harus sama Bang. Jangan kita mengangkat Yesus tapi ternyata nggak sama. Itu namanya kita paksakologi. Begitu abangku, silakan. Termute Bang, termute. Silakan dibuka. Silakan. Iya, silakan. Oke. Jadi gini Bang. Iya. Ya, kita diskusi ya. Oke. Siap. Jadi tadi Abang bilang Yesus itu tadi tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yesus memang terlahir ke bumi untuk menjadi kurban keselamatan Bang. Berarti tidak sama Musa. Itu yang harus dia pegang. Berarti tidak sama dengan Musa. Iya, Yesus. Berarti nggak sama dengan Musa Bang. Bentar. Satu poin ya. Jangan dilawan dulu. Jangan benar saya. Iya, saya cuma mengatakan poin itu. Tidak sama bukan berarti manusianya ya Bang ya, bentuknya bukannya. Secara tugas tadi saya sebutkan dan Abang tadi mengakuinya. Tadi Musa sudah membawa keluar bangsa Israel. Lalu Yesus juga berhasil membawa manusia bangsa untuk menjadi selamat. Sebagai korban keselamatan. Itu persamaannya Bang. Selesai sampai Musa korban enggak? Bang, yang saya sebut di sini adalah Musa menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir, dari perbudakan. Selamat ya. Ya, sudah dua Bang ya. Dari dua fungsi. Dan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan dirinya. Di situ persamaan bagi kita Bang. Ya, Musa menyelamatkan kaumnya apakah dengan menjadi korban? Betul. Korban itulah apa dia? Kepercayaan kita. Musa. Kan kita sudah bikin peraturan, jangan dibantah ya. Ini iman kita. Kalaupun tidak terima jangan dibantah, diamkan saja. Bukan. Kita bertanya, apakah Musa menjadi korban sebagaimana Yesus menjadi korban? Musa ini korban apa maksudnya? Loh, tadi Anda katanya nabi yang sama seperti Musa, Yesus. Anda lupa? Dengar, jangan lupa ya. Yang saya bilang sama ini sama-sama mengeluarkan Bang. Jangan Musa Anda ya. Mengeluarkan bangsa Israel, selesai di situ. Ya, Yesus tidak mengeluarkan bangsa Israel.
Bukan masalah mengeluarkan. Jadi Berarti Yesus tidak sama. sama-sama menyelamatkan. Berarti nggak sama. Jadi gini aja, mau abang bilang sama nggak sama terserah dah. Iya, Saya kita selesai di jangan, situ, oke? saudara, Nah, sekarang saya lanjutkan. kita jangan diskusi yang tidak berbobot. Kita berdiskusi yang harus bermartabat, berbobot, elegan, terus Betul. kemudian Dan ilmiah. saya sudah kan sampaikan, gitu. cuman abang berputar-putar. Abang yang berputar kan Musa tidak menjadi korban. Bentar, Yesus jangan diputar menjadi lagi ya. korban. Jangan Saya simpulkan diputar nih 2 poin. Musa menyelamatkan Bani Israel, Yesus tidak menyelamatkan Bani Israel. Musa tidak korban, Yesus korban. 2 hal yang Anda sampaikan ini adalah 2 hal yang berbeda. Dah, lanjut. Yang ketiga. Oke, terserah abang seperti itu. Tapi iman kita mengatakan mereka sama. Musa ya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, artinya menyelamatkan. Dan Yesus menjadi kurban dengan cara mengorbankan diri di kayu salib, menjadi juru selamat. Selesai bang, itu iman kita. Iya, Oke, silakan. gak usah dipertengkarkan. Iya. Selesai ya? Ya, Oke, yang ketiga. terima kasih. Apa tuh yang ketiga? Kan yang duanya tadi gagal, tapi Anda paksakan cocok. Ya nggak apa-apa. Saya mengatakan gagal. Enggak, itu hanya memperjelas bang. Iya, Tidak saya ada lagi mengatakan ketiga, dua-duanya seperti itu, gagal. sudah selesai. Anda mengimaninya tidak gagal. Terserah itu iman Anda kan gitu. Nah sekarang yang ketiga Iya, kesamaan terserah. Yesus. Itu iman Kristen. Iya, silakan. Iman yang tidak sesuai dengan data. Silakan bang, silakan. Jadi terus yang kedua, tadi abang bicara tentang logika. Ya, Yang jadi ketiga iman ini, yang Kristen ketiga, ini, yang Bang, ketiga. apa tuh yang ketiga? Tadi kan yang pertama menyelamatkan kaumnya, Yesus tidak menyelamatkan kaumnya, gagal dia. Yang kedua, Musa tidak menjadi korban, Yesus menjadi korban. Dua-duanya ini tidak sama. Sekarang ada nggak yang ketiga yang ingin Anda sampaikan? Mana tahu bisa menolong iman Anda, silakan. Loh, kenapa? Oke, saya ulang ya bang, nggak ada satu, nggak ada kedua, nggak ada tiga ya. Ini satu cukup ini aja, oke? Musa Dua hal tadi itu sudah mengeluarkan gagal. bangsa Israel dari tanah Mesir. Yesus tidak. Udah? Yesus tidak. Dengar dulu bang, saya ngomong. Abang bermartabat kan? Iya, ini diskusi, Musa, ini TikTok. Iya benar, dengar dulu makanya saya bilang Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dari perbudakan. Yesus tidak kan? Oke. Yesus menyelamatkan manusia. Bani Ya. Israel enggak? Jadi gini bang, Yesus itu menjadi korban keselamatan bagi semua bangsa. Bani Bagi Israel siapapun nggak? bangsa yang menerima. Bani Israel juga ya. Enggak ada Bani Israel Terserah. diajar. Sabar. Semua Dengar saya bangsa, Bang. Semua Dengarkan bangsa. saya saudara. Siapa Dengarkan saya. orang? Tidak ada Bani Israel diajarkan menyelamatkan diri mereka dengan mengorbankan tumbal manusia. Catat itu. Jadi gini bang, ini kan iman Kristen kita. Iya. Ya, kita percaya Yesus Gagal sebagai Yesus. korban keselamatan di kayu salib. Bagi Kristen. Bagi Jangan Kristen. takut diskusi bang, jangan takut. Saya cuma Jangan meluruskan kok jadi takut. Jangan Yang takut takut, itu yang mukanya cuma separuh. Justru abang yang saya luruskan. Abang nggak perlu meluruskan. Nggak. Oke, sekarang Abang nggak ada perlu nggak? meluruskan iman kita. Ini saya sampaikan Ada iman kita tidak aja. Bani Israel diajarkan menebus kesalahan dosa dengan tumbal manusia? Ada nggak? Ada bang. Mana dalilnya? Tuhan, Yesus itu Mana menjadi dalilnya? korban keselamatan. Itu Kristen abangku. Saya Yang usah saya minta, sebut dalil kita. yang Ini saya masalah kepercayaan yang kita, saya Bang. katakan Bani Israel umatnya Nabi Musa, ada nggak mereka diajarkan oleh Apakah Elohim ada dalil, Bang? menebus Abang dosa? sudah lebih hafal. Menebus Abang dosa, udah lebih Bang. hebat. Saudara-saudara, ada nggak Bani Israel Jadi gini. diajarkan Elohim? Dengar dulu. Ada nggak Bani Israel diajarkan oleh Elohim menebus dosa dengan tumbal manusia? Ada nggak? Saya tidak perlu tahu itu bang. Oh ya Benar. udah gagal Saya tidak lagi perlu ya, tahu. gagal Yang lagi. Saya tahu, yang diimani orang Kristen adalah Iya, saya tidak peduli Yesus dengan mati iman di kayu Anda. salib sebagai Ini korban keselamatan. ini kita lihat Bang. Itu aja. Yang dijanjikan Nabi sama seperti Musa itu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Maaf, orang Jepang bilang maaf lah dek. Maaf lah dek. Nabi Musa Semua dijanjikan, orang, bahkan sampean sendiri, kalau Saudara. menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Saudaraku. Anda akan menjadi Kristen. Itu aja. Itu ajaran Kristen. Ini kita masuk ke ulangan. Ulangan ini, Bang. Ulangan itu Tuhan menjanjikan seorang nabi kepada Bani Israel. Yesus ternyata bukan untuk Bani Israel, tapi untuk Roma dan Yunani.
Karena kenapa Bani Israel tidak terima korban manusia? Yang menerima korban manusia itu hanya penyembah dewa Molok. Catat itu. Catat itu, Bang. Gagal, Yesus gagal. Ada lagi poin ketiga? Paksakologinya silakan kalau ada lagi yang Anda ingin sampaikan. Paksakologi Musa sama seperti Yesus, silakan. Paksakologi umat Roma Yunani bahwa Yesus adalah sama Musa, silakan. Yang 2 poin udah gugur. Sekarang poin ketiga, ada nggak kesamaan Musa dengan Yesus? Silakan. Jadi terserah Bang, mau bilang Yesus itu bukan juru selamat atau apa, itu terserah kalian. Itulah kenapa kalian tidak percaya kepada Yesus dan cenderung malah mengejeknya. Jadi Juru saya berdoa semoga kalian itu bisa berubah. Yesus gitu. Yesus Yesus sebagai juru selamat. Saudara, Yesus itu jadi saya berharap kalian nggak usah menghujat atau bagaimana. Jadi gitu loh. Yesus itu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, percaya kerasulannya, bukan percaya kepada orang-orang yang mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, dewa. Itu bukan ajaran Yesus. Aku dewa, sembahlah aku. Itu bukan ajaran Yesus. Aku dewa yang turun ke bumi, mati untuk dosa manusia. Itu bukan ajaran Yesus. Maaf. Orang yang selamat menerima Yesus, percaya Yesus adalah rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Itu ajaran Yesus. Nah, silakan poin ketiga. Gak usah kemana-mana, Bang. Jangan bikin gerakan tambahan lagi. Silakan Anda tunjukkan kesamaan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Yesus yang Anda tuhankan. Silakan. Saya ingin dengar. Kesamaannya itu aja udah. Oh, berarti tidak ada samanya. Udah. Berarti nggak ada samanya sedikit pun. Kalau menerima Yesus sebagai Tuhan, ya udah nggak usah marah gitu loh. Nggak usah teriak-teriak orang Kristen. Kalau Yesus Tuhan, Musa kudu Tuhan karena dia harus sama seperti Musa. Kalau kalian menganggap Yesus adalah Tuhan, maka kalian menjadi Kristen gitu, Pak. Kalian akan diselamatkan. Bukan masalah Kristen atau bukan Kristen, ini masalah Nabi yang sama seperti Musa, Cak Ayu. Tolong diskusinya itu yang sedikit mendapatkan nilai positif lah dari yang menonton kita. Saya sudah berikan. Ini Nabi yang sama seperti Musa, bukan Kristen atau tidak Kristen. Kristen itu kan penumpang gelap, bukan ajaran para Nabi, kan gitu. Sekarang yang kita bahas ini 600-700 tahun kemudian baru muncul, tapi tidak apa-apa. Ini ulangan. Kita mengatakan Kristen penumpang gelap karena Yesus tidak mengenal Kristen, Abang. Kalau Islam dikenal oleh Nabi Muhammad, udah selesai. Nabi Muhammad mengajarkan Islam, udah titik. Tapi Yesus tidak mengajarkan Kristen, itu masalahnya. Yesus tidak tahu apa itu Kristen. Yesus tidak tahu apa itu menebus dosa dengan darah manusia. Yesus tidak tahu siapa itu Paulus. Yesus tidak tahu apa itu gereja. Yesus tidak tahu apa itu ibadah minggu. Yesus tidak tahu apa itu Natalan. Ajaran Yesus itu tidak ada bau-bau Kristennya. Titik. Begitu saudaraku yang tadi ya. Jadi 2 poin yang Anda ajukan sebagai referensi untuk mengatakan Musa dan Yesus sama itu tertolak demi akal sehat, tertolak demi kewarasan manusia, tertolak demi kelanjutan umat beragama yang berlandaskan kepada firman atau kalam ilahi, bukan cocokologi dari timur dan dari barat. Sorry. Nah, sekarang saudara tolong tunjukkan kepada kita di sini siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa. Apakah Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Petrus atau Yesus atau siapapun itu, silakan. Oke Bang Zuma ya, saya akan menanggapi apa yang kamu sampaikan ya. Terima kasih kamu sudah rajin menyampaikan Alkitab. Namun yang kamu sampaikan itu dengan hawa nafsu kamu sendiri, dengan nafsu sendiri. Yang pertama
yang pertama Juma, yang pertama saya mau katakan sama Juma bahwa Juma mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen, ya. Sebenarnya kalau Juma bisa pahami apa itu Kristen, ya pasti itu kita mengikuti Yesus atau Yesus Kristus, ya. Tapi masalahnya bukan Yesus harus tahu Kristen apa itu Kristen, apa itu di mana itu Kristen, bukan masalah begitu. Tapi di sini masalahnya orang-orang yang mengikuti Yesus dan orang-orang itu yang mengikuti Yesus dikatakan pengikut Kristus, Bang Juma. Jadi kamu salah, logika kamu itu salah di situ. Gantian. Itu yang pertama, tunggu. Yang gantian. kedua, Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu. Yang kedua. Saya tanggapi dulu yang pertama. Nanti Anda lanjut. Jadi gini, saudara harus memahami yang disebut Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Catat itu, pengikut Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti Kristus. Nah, bagaimana kita menakar Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Lihat agamanya, ajarannya. Contoh, menyembah Yesus. Itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Makan babi, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Mingguan, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Makan segala binatang, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Natalan, bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Trinitas, Tritunggal, itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Kristus yang datang kepada Paulus. Pahami itu dulu. Jadi Kristus itu banyak sesuai dengan nasihat Yesus. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, 25, 26, 26. Itu jelas bahwa ada Kristus-Kristus lain yang bukan Yesus. Paulus mengakui bahwa Kristus yang datang kepadanya bukan Yesus. Kamu tunjukkan Kristus yang lain siapa? Coba tunjukkan sama saya. Yang kau sembah di hari Minggu, yang saudara sembah di hari Minggu itu bukan anak Maria. Di mana itu? Datanya mana? Saya minta. Oke. Dengarkan saya. Yesus mengatakan bahwasanya aku mengenal muridku. Yohanes 10 nomor 27. Muridku mengenal aku. Muridku mendengarkan suaraku. Muridku mengikuti aku. Pertanyaan saya kepada saudara, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja hari Minggu? Kamu tahu apa itu gereja Cuma? Enggak usah ke situ. Enggak. Suara siapa? Kalau kamu, ya. Suara siapa yang membisikkan hati kalian sampai kalian hari Minggu berjalan dari rumah ke gedung bernama gereja menyembah yang bernama Kristus Yesus? Itu bisikan siapa? Suara siapa? Kamu tahu apa itu gereja? Mulai lagi. Aku mengenal muridku mengenal aku, mereka muridku mendengarkan suaraku, mereka muridku mengikuti aku. Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian bergerak di hari Minggu? Suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian bergerak ke gereja hari Minggu? Silakan. Kamu tahu? Silakan tunjukkan jawab pertanyaan saya. Yesus mengatakan murid-muridku mendengarkan suaraku. Pertanyaan saya, suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian kompak di hari Minggu bergerak ke gereja menyembah Kristus? Jawab. Jawab, Bang. Kasih tahu sama kamu ya Cuma ya. Kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu pertanyaan yang menurut kamu itu keluarkan, itu kamu tanya apa itu di mana ya sebenarnya itu gereja. Kamu nggak tahu apa itu gereja. Saya tidak tahu itu. Kamu nggak yang saya tanya. Yang saya tanya, dengarkan. Yesus berkata Yohanes 10:27, aku mengenal muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Pertanyaan muncul, suara siapa yang kalian dengarkan sampai kalian kompak bergerak ke gereja hari Minggu? Suara siapa?
Suara siapa bang? Yang membisikkan di hati kalian tiap hari Minggu ke gereja itu suara siapa itu? Datanglah hari Minggu, sembahlah aku hari Minggu. Itu suara siapa bang? Ayo, Suara siapa itu? kamu tunjukkan, kamu tahu apa itu gereja? Cuma. Ya, kamu. Yang saya Biar kamu paham yang saya dulu, biar bahas kamu ini, paham, biar yang saya bahas ini gedung-gedung tempat penyembahan Minggu. Itu yang saya maksud. Nggak usah kok apa itu gereja. Saya nggak mau bahas itu. Saya tidak mau Iya, cocokologi. biar kamu Saya tahu. hanya bertanya. Biar kamu tahu. Suara siapa yang berbisik di dalam hati kalian, di sanubari kalian sehingga kalian bergerak ke gereja kompak hari Minggu menyembah Kristus. Itu suara siapa? Yang membisikkan ke dalam hatimu untuk ke gereja hari Minggu menyembah Kristus. Itu bisikan siapa? Kamu belajar apa itu? Kamu belajar dulu biar kamu nggak salah paham. Ini makanya saya bertanya Pak dosen. Ya. Saya bertanya kepada dosen saya. Pak dosen, orang Kristen mendengarkan bisikan siapa? Suara dari mana? Hari Minggu kompak sedunia menyembah Kristus. Itu suara siapa? Tetangga. Nah, kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jangan cuma dibayar. Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan? Aku yang sedang bertanya loh. Kok aku pula yang nggak bisa menjawab pertanyaan? Gini, cuma kamu belajar untuk berbicara dengan lawan bicara. Kalau dijawab ya dijawab gitu loh. Katakan itu kepada diri Anda. Makanya saya kasih tahu, kamu tahu apa itu gereja, baru saya Gereja sama kamu. kalau manusia culun, cocokologi, halusinasi. Jawab aja apa itu gereja. Gereja itu adalah tubuhnya sendiri, bedeng. Ya, gereja itu apa itu gereja? Ya apa itu? Katanya gereja? tubuhnya orang Kristen itu sendiri, bedeng. Ya, terus apa lagi? Apalagi ya, arisan tetangga. Kok arisan tetangga? Iya, itu menurut saya, namanya juga orang baru belajar, coy. Nah, itu kan menurut kamu. Kamu nggak kan paham. aku bilang itu menurut saya. Sekarang menurut Eke. Suara siapa yang Eke dengarkan sampai Eke ke gereja hari Minggu nyembah Kristus? Jawab itu. Makanya kan saya makanya. Tante kampung. Dengar. Saya tegaskan sekali lagi. Kalau Anda nggak bisa, kalau Anda tidak bisa menjawab saya, Anda boleh turun. Enggak, biar kamu paham dulu. Mama kok aku pula yang diajarin sama Eke? Iya, biar saya ajarin kamu, biar kamu Ya bisa sudah paham. ajarin saya. Tolong ajarin saya, Tante. Tante lucu deh, berkumis. Sederhana kok itu. Anda mengatakan diri Anda pengikut Kristus. Oke, kita hargai. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku. Mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, suara siapa yang Anda dengarkan sampai kalian ke gereja di hari Minggu? Gitu loh. Apa kabar? Baik, saudara. Baik. Ya, saya ada pertanyaan. Oh, boleh. Dari mana? Katolik, Protestan? Katolik. Oke, silakan, Bang. Saya mau tanya. Yuk, yang korupsi uang gereja di Bank BNI itu, dia kan ke Mekah. Dosanya bisa hapus enggak? Saya nggak ada urusan dengan itu, Bang. Islam tidak mengajarkan korupsi. Dia Islam, Bang. Dia Islam. Urusannya Dia itu Islam. dia oknum. Agama saya tidak mengajar. Semua dia anggota, dia membernya Muhammad, sama aja. Oh gitu, ya. Dia Oke kan lah. korupsi uang, dia kan staff BNI toh. Lalu dia pakai uang itu naik haji. Lalu dia cium batu aswad. Dosanya bisa hapus. Pengikut Yesus kok matanya sipit? Setahu saya Bani Israel nggak siput gitu. Tapi yang tadi itu Bapak Lina Wijaya, versi laginya. Itu Bapak Lina Wijaya, itu versi lagi. Halo, semangat siang. Iya, selamat siang.
Iya, saudara Katolik Protestan. Protes. Iya, silakan Bang buka kamera kita diskusi. Tapi jangan kau turunkannya. Iya Bang, kalau masih waras, belum bau-bau gereja, pasti masih bertahan di sini. Tapi kalau sudah bau-bau gereja, kami turunkan. Iya. Silakan Bang, Ulangan 18:18 ini nabi yang sama seperti Musa itu siapa menurut Abang? Enggak ada tafsir. Nanti ku tafsir jadi repot kau. Aku enggak nafsir, enggak ada. Ya, jangan tafsir. Ini nubuat. Tuhan berkata di situ, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Tuhan akan menyimpan firmanku di mulutnya. Tuhan akan menyimpan firmanku di mulutnya, dan siapapun yang tidak mendengarkan nabiku itu akan kumintai pertanggungjawaban. Kan gitu Bang. Pertanyaan saya. Dan kau berharap itu kan? Pertanyaan saya. Kasihan kali kalian. Siapakah nabi yang sama seperti Musa? Bukan Nabi Muhammad, bukan. Bukan Nabi Muhammad. Oke? Nah, sekarang giliran Anda. Siapakah nabi tersebut? Silakan. Aku nggak tahu, aku nggak ngomong yang nggak tahu aku. Terus maksud Anda tertawa tadi itu apa? Menertawakan kebodohan sendiri atau apa? Ya kan itunya sering kalian bawa-bawa, asal apa kalian itu kalian bawa-bawa. Saya sudah mengatakan bukan Nabi Muhammad, udah aku bilang. Bukan Nabi Muhammad. Udah selesai. Bukan Nabi Muhammad. Puas. Nah, sekarang giliran Anda menjawab. Siapakah Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Itu siapa? Ayo. Siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Ayo, silakan. Ayo. Aku nggak tahu siapa menurutmu siapa? Oh, saya nggak tahu juga. Menurutmu siapa? Saya nggak tahu juga. Aku nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Masalahnya ini ada di kitabmu. Kamu ngambil kitabnya Yahudi, kau pakai di gerejamu. Harus kau tahu siapa dia. Jadi jangan karena kamu itu menggunakan baju hitam sampai kamu pura-pura tidak tahu. Meskipun kau menggunakan baju hitam seperti itu, ya. Udahlah Bang, gak usah ngopi lagi dia. Ayo Bang. Bukan masalahnya. Ganteng atau aku duluan nih? Oke lah, ganteng dulu lah. Iya, silakan. Turun semua. Dia tadi menggunakan baju hitam kan teman-teman? Benar nggak? Kawan kita tadi. Baju hitam kan? Atau mata saya yang buram? Baju hitam. Yang saya lihatnya itu bias gigi, bukan bajunya. Bajunya sih hitam, cuman bias giginya yang membuat bajunya jadi kelihatan kuning. Halo, selamat siang, silakan. Saudara siapa ini? Oh, bajunya yang kuning, kupikir tadi bias. Maaf, maklumlah gelap kan. Halo, selamat siang. Halo Bang. Selamat siang. Dari sekte mana? Islam. Oh, Islam. Iya. Makasih Bang. Kita cari yang non-Muslim. Silakan teman-teman. Jangan malu-malu, naik sinilah, kita diskusi. Tadi yang mau naik itu silakan naik. Halo. Kau yang nurunkan kau. Kamu nggak tahu Ulangan 18 nomor 18, jadi mau ngapain di sini? Selamat sore Bang. Sore saudara, silakan buka kameranya. Belum bisa saya punya Bang, makanya saya stres ini belum bisa. Bisa itu sudah dikirimkan, udah bisa. Tinggal Anda pencet simpan, terbuka dia. Makasih sahabat-sahabat Muslim. Silakan. Tunggu dulu dikit Bang, tunggu dulu. Oke.
Apanya yang ditunggu? Yang ada kabur. Halo, selamat sore. Halo. Halo, Iya, dari mana Bang? dari Jakarta. Agamanya? Silakan, non-muslim. Silakan. Bang, saya muslim bang. Oke, ada yang bisa kami bantu? Dinda Diansa, syukran. Ini banyak adik-adik saya di bawah. Oke, silakan teman-teman non-muslim, silakan naik. Jangan tendensi kebencian. Kita diskusi dan kami tidak merampas hak Anda untuk berbicara selama Anda memberikan pengajaran yang sifatnya edukasi, ya, bukan cocokologi. Silakan, saudara. Ayam jantan, silakan. Oke, saudara LP, semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Silakan. Ya, tema ini ringan kali loh. Kita tidak menjadikan lagi Nabi Muhammad sebagai kandidat. Ulangan 18 ini Nabi Muhammad. Nah, cukup mereka siapa yang sama seperti Nabi Musa ini. Silakan Bang. Ini Bang, saya cuma mau mengatakan kalau nggak tolol bukan Otin namanya. Wah, tersinggung nanti teman kita yang baju kuning tadi. Jangan gitu. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa Bang? Tersinggung teman kita tadi. Alamak, yang baju kuning utamanya. Baju kuning atau apa tadi? Hitam ya? Ya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, ada yang bisa kami bantu? Oh. Halo. Silakan. Ada Bang Handi di bawah. Assalamualaikum Gurunda, izin sebentar Gurunda. Iya, Dinda gimana Dek? Saya di bawah itu bingung loh, banyak kali lah teman-teman muslim ini naik. Minta tolong lah teman-teman, berikan dulu kesempatan buat guru kita untuk berdiskusi. Minta tolong ya teman-teman ya. Biar yang naik Kristen dulu, yang muslim kalau mau sapa-sapa, insya Allah nanti di akhir-akhir mungkin 15 atau 10 menit Gurunda akan memberikan kesempatan jika memang beliau berkenan. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Kita di bawah ini bingung loh, saya sama Ustadz Dio ini. Yang mana lah yang muslim ini, banyak kali yang muslim minta naik.
Lah. Minta tolong ya teman-teman ya. Gurunda mohon maaf ya, izin ya Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, untuk menjadi perhatian teman-teman. Mohon supaya jangan minta permintaan dulu. Mungkin tidak ya, tapi salah tekan. Salah tekan kali. Tolong diperiksa lagi ininya, akunnya. Kelihatannya salah tekan sahabat-sahabat sekalian. Biar saudara kita non muslim yang naik. Makasih teman-teman sekalian. Silakan non muslim, banyak permintaan memang. Ya, dan kita melihat ini beberapa muslim. Halo, beberapa muslim. Halo, beberapa muslim. Halo, beberapa muslim. Halo, beberapa muslim. Silakan teman-teman kita yang non muslim, silakan naik. Bang Arif juga hadir. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bang Juma. Halo, silakan buka kameranya. Kok harus buka kamera, Bang Juma? Waduh. Iya. Kita kan harus inti sekarang, makna diskusi itu sekarang yang mau kita buat. Buka kamera. Artinya gini loh, Bang Juma. Kau sudah mengakui bahwa Muhammad sudah tereliminasi, kan begitu? Silakan. Udah, Nabi Muhammad tidak membutuhkan validasi dari kitab-kitab yang Anda pakai itu, nggak perlu. Al-Quran sudah cukup. Sekarang giliran Anda tunjukkan siapa Nabi itu. Mau diterangkan di ulangan, di bilangan, di kejadian, dimanapun itu. Kami berpegang Al-Quran, bukan kitabnya Yahudi yang kami pegang. Silakan saudara. Saudara Pot. Ada yang bisa kami bantu? Ada yang ingin Anda sampaikan? Halo? Popot? Popot? Ternyata suaraku bagus ya kalau dengar ditutup. Popot. Rasul Petrus kata Nabi itu adalah Yesus Kristus. Oke, sekarang Anda tinggal buktikan kesamaannya di mana. Nah, kan gitu. Silakan. Kesamaannya? Iya. Kesamaannya Yesus adalah Nabi pembebas dan Nabi pembebas apa? Yesus itu pembebas apa? Berarti Yesus Nabi ya? Tepuk tangan dulu. Yesus Nabi yang sama seperti Musa. Silakan Anda tutup gereja. Ternyata Yesus Nabi bukan Tuhan. Kristus kan Nabi. Iya, oke. Oke, Tuhan juga kan? Tuhan dan Allah. Nah, sekarang Musa gimana? Musa Nabi. Bukan Tuhan Allah juga? Bukan. Oh, nggak sama. Nggak sama. Yesus kan dari firman. Nggak sama. Musa nggak dari firman, nggak sama. Itu adalah dari talu. Mau siapapun yang mengatakan sama, tapi kok faktanya nggak sama, ya nggak sama. Mau dia malaikat dari langit pun mengatakan sama, kalau ternyata faktanya nggak sama, ya nggak sama. Udah. Gitu aja kok repot. Dia kamu sendiri mengatakan kok nggak sama. Kenapa Anda paksakan sama kalau nggak sama? Kan lucu.
Nggak sama. Musa bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Sama nggak? Nggak sama. Ya sudah, nggak sama. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. YouTube-nya kenapa, teman-teman? YouTube kenapa? Jaringan kali, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya. Selamat sore, silakan buka kameranya. Buka kamera, Bang. Kita diskusi. Ya. Katolik, Protestan? Terima kasih Pak ya. Numpang minta foto aja Bang. Moderator, orang minta foto langsung menghilang. Abang kalau minta foto, tolong foto dulu, baru pergi. Jangan langsung pergi, abangku. Foto dulu, saya minta foto ya, foto dulu dong. Jangan langsung pergi, kan kita kecewa baru mau ambil. Hilang dia. Dan gitu, Bang. Ayo, silakan teman-teman yang mau diskusi tema ini, silakan. Ya, tadi yang mau foto tadi itu silakan. Yang mana tadi Tia? Jatuh Bang. Iya. Dan Kapten Zuma. Iya. Buka kameranya. Nah, sip. Ya. Belum. Oke Bang, makasih Bang Zuma. Makasih saudara, thank you. Ya. Salam kenal ya, sehat terus, panjang umur, Masya Allah, anak muda. Oke, silakan umat Paulus naik, kita diskusi lagi. Masih ada waktu sebelum kita buka puasa, silakan. Ayo, naik teman-teman. Nabi yang sama seperti Musa itu siapa gitu kan ya. Silakan naik. Nabi yang sama seperti Musa. Siapakah dia? Kita menunggu jawaban yang akurat dari teman-teman. Lanjut. Tak ada lagi. Nabi yang sama seperti Musa. Nah, siapakah dia Nabi yang sama seperti Musa? Jelaskan ke kami. Karena harus ada yang menggenapi, nggak boleh tidak ada. Silakan. Silakan. Halo, selamat sore. Halo.
Cuma kok lebih kenal Yesus daripada Petrus? Ya sekarang tinggal Anda jelaskan kesamaannya mana yang Anda jelaskan tadi, ketidaksamaannya. Kan Nabi itu kudu sama dengan Musa. Sama enggak? Yesus sama enggak dengan Musa? Petrus kata untuk Yesus kau mau bantah apa lagi? Iya, kita harus buktikan. Sama tidak? Petrus lebih kenal Yesus dari kau. Iya, sekarang permasalahannya sama tidak? Ulangan 18 untuk Yesus kan kata Petrus. Nah, sekarang benarkah dia itu sama? Jawab dulu. Jadi kau lebih pintar dari Rasul Petrus? Bukan lebih pintar dari pengarang Petrus. Saya bertanya sama bener enggak? Dan Petrus kata itu untuk Yesus, apalagi ya, kamu bantah? Kita kan harus sama seperti Musa, sama tidak? Dan Petrus kata sama apa? Kau Nenekmu kiper lah, kau pergi isap pantat pendeta sana, blow on kali kau. Blow on. Itulah umat Paulus. Boleh, kita pun mengatakan sama, boleh, silakan aja. Tapi kami bukan umat gereja. Bukan pula kami punya kitab itu si Petrus. Dan itu juga bukan tulisan Petrus murid Yesus kok. Nah sekarang giliran Anda menjelaskan ke kami. Sederhana kan? Sama lo, ucapan Petrus itu bukan dusta lo, ini kesamaannya. Jelaskan. Ternyata setelah Anda jelaskan itu tidak sama. Berarti Petrus kalau mengatakan sama berarti terbukti tidak sama. Ayo apa namanya itu? Duste. Itu aja kok repot. Kalau sama mana kesamaannya? Anda jelaskan. Begitu Anda jelaskan ternyata tidak sama. Siapa sekarang yang mau didustei? Siapa yang tidak mau didustei? Ya jangan percaya. Kalau terbukti sama ya seperti gini. Ini remote. Ini HP. Menurut Bom ini sama. Sama enggak ini? HP dengan remote TV sama enggak? Menurut Bom sama. Si gila tadi mengatakan ya sama. Kenapa bisa? Bom bilang. Lebih pintar mana kau dengan Bom? Bom bilang sama. Saya mengatakan tidak. Kau mengatakan sama. Berdasarkan dengan Petrus. Ya saya mengatakan tidak kan buktinya di lapangan tidak sama. Satu HP, satu remote. Ya yang udah sama. Tapi kau itu kan Petrus bilang sama. Jadi saya bilang juga sama. Ya itulah manusia dungu. Manusia blow on, tak berotak. Dibilang dungu marah. Si Bagus dungu. Selamat sore. Sore juga. Iya kak, tadi kakak nanya di ulangan 18 ayat 18 itu kan sudah menjawab bahwa itu sama seperti Musa. Iya. Maka siapa yang sama dengan Musa ini? Siapa? Yesus. Samanya berarti Musa tuh samanya bukan gini. Kalau Tuhan itu kan di zaman saat itu kan Musa itu adalah disebut sebagai Tuhan bagi bangsa Israel dan Harun adalah nabinya. Oh gitu. Ya kan? Ada kan ayat seperti itu. Mungkin kakak pernah dengar kan? Keluaran 7 nomor 1. Berarti dalam hal ini posisi kesamaannya dia cuma Tuhan-Tuhanan berarti. Posisi kesamaannya dia cuma Tuhan. Cuman Tuhan-Tuhanan berarti kan Yesus ini. Pada zaman itu kan dia adalah Tuhan berarti kan Yesus ini. Doubling, Mbak. Ya, Doubling. Ada di situ ayat Doubling, Mbak. Aduh, saya kok nggak konsentrasi lihat abang ini. Bisa tenang nggak? Bisa tenang kameranya nggak? Biar saya ulangan 18 ayat 11. Kameranya ditenangin biar saya Petrus kok jadi Petrus? Biar saya fokus melihat auranya gitu loh. Jangan goyang-goyang, pening saya tengok. Auranya gitu loh. Jangan goyang.
Sudah doubling. Oh my God. Pak Bom Bom. Kalah kau Pak Bom Bom. Ya, tenang, gitu. Ya, tamat dengan Musa. Karena dia dibangkitkan dari tengah-tengah bangsa Israel itu kan, dari tengah-tengah saudara. Berarti Musa boleh disembah kan ya? Ini Mbak ini jangan terlalu banyak senyum. Mbak senyum banyak yang pingsan nanti di bawah. Iya. Oh. Kenapa Kak ngelek ini kayaknya? Ini doubling. Pening pun di bawah nanti pada pingsan dengarkan. Ada yang yang di bawah ada yang nulis di bagianku. Ini bagianku kita. Mbak ini boleh turun dulu, nanti naik lagi boleh. Soalnya suaranya feedback di sini mengganggu perasaan gitu loh. Nah gitu dong. Aduh. Sampai ada yang nulis di bawah, ini bagianku Bang Suma. Masolang generasi hancur sudah, hancur. Aduh, gitar Spanyol katanya. Masolang. Aduh, perbaiki dulu jaringannya, Mbak. Perbaiki dulu perangkatnya karena sakit kuping. Halo, selamat sore. Selamat sore juga, Bang. Siap, Katolik Protestan, Abang. Katolik. Silakan saudaraku buka kamera. Silakan, Bang. Iya. Yang menurut ulangan 18 itu sangat bagus. Iya, Bang, ya. Bahwa Musa dengan Yesus itu jelas berbeda. Iya. Jadi nggak sama? Iya. Nggak sama. Oh, tepuk tangan menurut saya ya. Itu sama. Iya. Kita hargai, Bang. Sesuai dengan kitab Ulangan itu, Allah itu mengatakan bahwa kepada Musa bahwa dia itu utusan dan akan suatu saat bangsa Israel akan dipimpin oleh utusan tersebut gitu, Bang. Iya. Yaitu Yesus itu sendiri. Ya, berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus. Tidak, Bang. Tidak kalau lagi. Utusan sebagai nabi itu sama, Bang. Iya. Sama-sama nabi. Sebagai nabi sama. Iya, betul. Tapi kalau untuk kelebihannya itu Yesus melebihi daripada Musa. Berarti ya, Bang, berarti nabi yang sama seperti Musa yang dinubuatkan di sini Yesus atau bukan, Abang? Ya, nabi yang dinubuatkan itu Yesus itu bukan Yesus. Oh, berarti Yesus ini sama seperti Musa? Tidak, Bang. Beda, Bang. Gimana ceritanya Anda mengatakan sama tapi di sisi lain beda? Maksudnya gimana? Karena kan yang memimpin Bani Israel nanti suatu saat kan ada nabi yang akan memimpin Bani Israel, Bang. Ya. Ya, ini Yesus ini lahir dari Israel kan, bangsa Yahudi ya kan, Bang. Itu, Bang. Iya. Itu janji Allah sebenarnya. Ini harus ada yang duduk, Bang, karena ini adalah nabi yang dibangkitkan untuk menyelamatkan Bani Israel. Harus ada nabi ini, nggak bisa tidak. Karena itu sudah dinubuatkan. Nah, kalau memang Yesus yang sama, Yesus. Kalau tidak sama, ya tidak sama. Kalau tidak sama, harus ada yang sama Musa. Nah, kalau Yesus itu lebih dari Musa, berarti bukan Yesus. Karena dia harus sama. Gitu, Bang. Oh, gitu, Bang, ya. Ya, karena kalau Yesus dipaksakan di situ, berarti mau tidak mau Yesus harus diterima sebagai nabi, bukan Tuhan. Gimana dong? Betul, nah, betul. Saya setuju juga. Memang betul, Yesus itu bukan sebagai Tuhan.
dia itu adalah utusan. Itu sudah tertera dalam kitab-kitab juga. Saya juga percaya itu, Bang. Berarti bagi saudara aja, Bang, ya. Berarti bagi saudara Yesus bukan Tuhan. Bukan. Oh, keren. Tapi dia hanya nabi. Bukan, Bang. Karena memang sebagai utusan. Karena di dalam Yesus itu Yesus pernah mengajarkan doa, ya, sama seperti Muslim juga, ya Bang ya. Nah, Muhammad mengajarkan supaya untuk berdoakan kepada Allah, ya kan? Siap. Nah, seperti Yesus juga meminta supaya umat manusia itu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapa yang di surga, bukan kepada dia sendiri. Iya kan? Kan ada sudah tertera dalam kitabnya, doalah kepada Bapa saya yang di surga. Berarti kan Yesus itu bukan Tuhan dong. Keren. Karena Tuhan Yesus juga bertuhan. Iya betul. Mantap kali, Bah. Saya mempelajari semua Alkitab. Tidak ada Yesus mengaku dia itu sebagai Tuhan, Bang. Iya. Hebat abang ini hebat. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Saya Kristen pribadi, saya menolak. Terus terang menolak bahwa saya malah bersumpah, Bang. Saya bersumpah di depan semua, ada yang pendeta-pendeta juga, Bang ya. Pernah bercerita tentang status Yesus itu sebenarnya siapa. Sampai saya bersumpah bilang, kalau Yesus itu Tuhan, saya mati sekarang, Bang. Oh, keren. Itu, Bang. Luar biasa abangku ini. Luar biasa. Dan kedua, siapa Tuhan yang sesungguhnya itu Allah. Allah Israel itu Allah Islam dengan Allah Kristen itu sama, Bang, satu Allah. Umat Kristen itu akhirnya menambah lagi pola hidupnya kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Yesus itu sendiri. Keren abangku ini. Luar biasa. Keren. Itu, Bang. Jadi terus terang sampai sekarang ini juga yang beragama Kristen itu pada menjauhi saya, Bang. Iya, pasti. Pada menjauhi saya pastikan. Karena apa? Kebenaran itu saya ungkapkan, Bang. Saya tidak mau Alkitab saya itu dibohongi, Bang. Benar sekali. Pembohongan itu banyak terjadi, Bang. Penyelewengan banyak terjadi di Alkitab saya, Bang. Tidak sesuai dengan apa yang diisi di dalam rangkuman Alkitab sebelumnya. Bahkan hukum Taurat itu, perjanjian lama itu akan dihilangkan, Bang. Iya. Rencana dari lembaga Alkitab itu, perjanjian lama itu akan dihilangkan, dan karena mereka mempunyai statement bahwa perjanjian baru itu adalah Yesus adalah Tuhan, jadi tidak perlu pakai kata Allah lagi, Bang. Itu maksudnya. Siap. Nah, di situ saya sudah mulai klaim dari sekarang dari mulai sekarang juga saya udah malas, Bang, ke gereja karena dengan cara seperti itu seperti membohongi saya, Bang. Itu. Membohongi saya. Itu. Makanya itu kan saya menjauhi, dan saya malah sekarang kebalik. Malah saya selalu dengan adu argumen dengan pendeta, Bang. Masalah itu, Bang. Gitu. Iya. Makanya luar biasa. Jadi saya senang apabila ada orang yang tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Mantap. Jadi the real of God itu sebenarnya adalah luar Allah. Biasa. Luar biasa. Allah versi Arab, Allah Subhanahu wa taala, Bang ya. Iya benar. Kan versi Kristennya Allah aja, Bang. Versi Kristennya Allah aja. Itu Bang. Siap. Otomatis saya bisalah kalau untuk berargumen juga, saya juga ikut membantu juga supaya meluruskan jalan. Yesus juga minta doa. Kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia mau mengalami kematian, dia berdoa kepada Tuhan, Bang. Ya, artinya dia bertuhan. Mantap, betul, Bang, betul. Ya, mantap ini sekali. Sebagai utusan, dia sampai Yesus pernah bilang, aku itu bukan apa-apanya di hadapanmu ya Bapakku. Dia sendiri bilang dalam Alkitab. Tidak ada apa-apanya dia. Jadi Yesus merasa dia itu tidak ada apa-apanya dibanding Allah Bapa itu sendiri gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sekedar abang tahu, Subhanahu wa ta'ala itu artinya
maha suci lagi maha tinggi. Jadi Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Sama di dalam kitab Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Gitu abang. Kita sambut dulu Bang Herdi. Bang Herdi. Apa kabar Abang Herdi? Halo Bang. Bang Herdi. Bang Herdi Makula. Demam panggung Bang Herdi dia. Ya, jadi tadi abang ini dari Katolik atau ya gimana? Katolik apa Protestan tadi? Saya sekarang kalau bilang Katolik aslinya Katolik, terus kembali ke sekarang SSY bukan Kristen Protestan Bang ya. Siap. Bukan juga Bang, karena SSY karena SSY juga sama Bang. Ada sedikit penyelewengan juga Bang. Bukan juga Bang, karena SSY mempercayai bahwa Yesus itu mati Bang. Mati di kayu salib. Mati kalau di salib Bang ya. Kalau justru saya tidak percaya bahwa Yesus itu tidak percaya bahwa Yesus itu mati Bang. Masa katanya ibaratnya gini Bang ya. Seorang bapak punya anak Bang ya. Abang punya anak. Tiba-tiba anak abang apa abang mau terima nggak Bang? Iya nggak terima kan Bang? Iya nggak terima lah. Masa sekelas Allah Bapa yang di surga itu mau melihat anaknya itu disiksa seperti begitu aja, nggak terima. Apalagi keren. Ya, yang maha kuasa, dia terang manusia aja itu kalau dia mati. Betul. Kalau dia kalau mereka menyiksa itu dia kurang cabut aja semua manusia yang menyiksa anaknya Bang. Itu Bang maksud saya. Betul. Masya Allah luar biasa. Jadi otomatis memang kebetulan saya juga mempelajari juga Quran juga Bang sama. Teman-teman ikut bergabung Bang. Itu. Alhamdulillah. Jadi senang juga Bang, saya senang dengan acara-acara seperti ini supaya bisa meluruskan jalan Bang. Meluruskan jalan yang salah. Iya, berarti roh yang ada di dalam diri Bang Randy ini adalah roh kebenaran di abang ini. Kenapa? Karena memuliakan Yesus. Karena Yesus mengatakan apabila roh kebenaran itu datang maka dia memuliakan, bukan menghinakan kan gitu. Dia akan memuliakan aku. Betul. Makanya saya tidak mau Bang menyembah salib Bang. Itu menyembah berhala. Iya. Setuju. Di dunia bangsa-bangsa yang menyembah berhala itu membenci kaum muslim. Karena itulah mereka tidak mau keberhalaan itu menjadi suatu halangan buat mereka. Iya. Tidak sejauh-jauh. Hindu aja mencinta memusnahkan bangsa muslim di India itu bagaimana Bang? Karena ada berhala kan Bang. Sama juga Kristen juga. Jadi ada rasa kebencian. Jadi sebetulnya yang jadi teroris itu siapa Bang? Iya. Jadi kok membalikan fakta gitu. Itu Bang. Masya Allah luar biasa ya. Roh kebenaran lagi berbicara ya gitu. Pasti tidak ada dusta yang keluar dari mulutnya gitu. Berbeda kalau roh jahat semua dipelintir. Yang tadinya manusia dibilang Tuhan, utusan Tuhan dibilang Tuhan, hari Sabtu diganti Minggu, babi haram jadi halal, satu Tuhan jadi tiga Tuhan. Nah itu kalau roh jahat itu begitu. Lain kenyataan, lain yang dia sampaikan. Padahal saya juga menyinggung Advent juga Bang ya, ada agama Advent, Kristen Advent Bang ya. Iya. Malah dia mengharamkan babi semuanya, mengharamkan sudah betul. Dia mengikuti hukum Taurat Bang. Tapi ada tapinya. Dia mengikuti hukum Taurat. Tapi ada tapinya lagi Bang, kekurangannya. Apa itu? Tapi masih mempercayai Yesus itu mati. Masih mempercayai Yesus itu mati Bang. Iya betul. Sama Bang. Iya. Sudah mulai lurus tapi bengkok lagi Bang. Bengkok lagi. Sudah dibilang mati, dituhankan pula tuh. Aduh. Ya itu kedua juga. SSY juga sama Bang. SSY itu sebetulnya sudah mulai lurus Bang. Sebentar lagi 10%-nya lagi sudah mulai lurus bahwa Yesus itu sebagai utusan. Anggap Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai utusan. Tapi bengkoknya apa? Tetap aja Yesus itu mati di yang gantungan.
Makanya saya bilang juga Bang ya, kok sampai Yesus itu difitnah gitu. Iya, itu difitnah itu betul. Yesus itu masih hidup sampai sekarang Bang. Dia sampai sekarang betul. Dia akan datang pada akhir zaman nanti, dia akan datang dan dia menjadi akan saksi, menghapus betul, semua kejahatan betul. Benar di dunia. sekali, Betul betul. Bang, itu Bang. Jadi kalau di Islam, Yesus itu akan memusnahkan Dajjal Bang. Iya, betul. Dan benar. tertera Bang ya, ada di kitab. Iya. Di kitab mana itu Bang ya, ada tertulis, ada di kitab ini Yesus bersabda apa Bang? Jangan kamu kira aku datang membawa perdamaian di dunia ini. Aku membawa pedang. Itu kata Yesus. Berarti kan betul. pedang itu apa? Akan memusnahkan kaum kejahatan Bang. Itu benar jahat. sekali. Yang Jadi, jahat dibasmi. Yesus itu tidak membawa pasti itu Bang. Itu. Matius 5 itu ada. Kebohongan itu pasti akan dibasmi. Itu Betul. Makanya kan saya juga memang dalam pemahaman dalam ayat-ayat kita memang saya kurang baca-baca gitu Bang ya. Kalau Tapi kita lihat saya menelusuri. Kalau kita lihat Matius 7 yang dibasmi Islam Yesus itu Kristen Bang, yang menyembah dia, itu yang dibasmi Yesus. Ya. Berdasarkan Matius 7 nomor 22 23. Ada dia dibilang kitab begini kan, pada saat orang Kristen ingin datang, dia merasa mengatakan, ya Tuhan, kok saya menjadi apa? Kok saya dibuang, tanya, tidak dipakai, padahal saya bernubuat, saya mengusir setan. Tapi kenapa? Tapi kata Yesus bilang, aku tidak nyalang tapi aku tidak mengenal kalian. Wah, keren kali Bang. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wah, keren. Yesus mengusir yang menyembah dia, yang mempertuhankan dia. Keren kali Bang. Betul itu Bang. Saudara Seipa mungkin dari mana ini? Oh, udah turun beliau. Iya, silakan Bang, lanjut Bang. Ya ampun. Iya Bang. Jadi saya pelajari. Mendingan orang bilang ke saya seperti kaum kafir Bang ya. Tapi saya mempelajarinya Bang. Biarlah. Mantap. Saya tidak masuk gereja nggak apa-apa kok. Untuk apa? Itu Bang. Kenapa? Malah sekarang banyak yang bilang ke saya, udah masuk Muslim aja kamu. Kata mereka teman-teman saya bilang masuk Muslim aja kamu. Masalah masuk Muslim itu tidak bisa dipaksakan Bang ya. Itu adalah niat. Benar. Dan kita pelajari dulu benar-benar siapa yang benar, siapa yang salah Bang. Karena kebanyakan sekarang asal pindah agama, tapi artinya apa? Itu Bang. Itu. Iya. Sorry dulu Bang. Betul sekali. Sudah mulai melihat Bang bahwa Islam Terus. Bahwa Islam itu saya melihat hanya percaya satu Tuhan Bang. Iya. Islam itu percaya satu Tuhan Bang. Benar. Jadi saya pelajari di setiap masjid itu tidak ada berhala Bang. Tidak ada patung yang menyerupai Tuhan Allah Bang. Karena Allah itu tidak berbentuk Bang. Allah itu tidak berbentuk Bang. Iya. Allah itu adalah napas kehidupan kita. Allah itu adalah napas. Udara, dia tidak berbentuk dan tidak terlihat Bang. Allahu Akbar. Siap. Oke. Kita dengarkan dulu dari saudara kita ini, Bang Sudiani. Bisa buka kamera Bang, silakan. Bang si cewek Kak. Oh cewek, sorry. Oh iya, yang tadi. Oh my God. Oh iya, yang tadi. Iya, silakan. Punaannya Pak Bom kayaknya. Ini mau ditanya yang mana dulu Kak? Ulangan 18 atau Bang Yesus Tuhan? Iya, kalau dia sama seperti Musa, berarti Musa juga Tuhan. Musa bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus? Dia adalah nabi. Yesus adalah nabi dan juga dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, berarti dia tidak sama Musa. Buka kameranya dong. Masalahnya kalau kan di situ kan Kak disebutkan bahwa di Ulangan 18 itu kan dia mengatakan bahwa yang akan bangkit sama seperti kamu yang dari bangsa Israel kan. Namanya di tengah dari bangsa Israel. Nah, di situ kan Yesus memang dari bangsa Israel, dari tengah saudara-saudara. Iya.
Nabi yang sama Dia seperti Musa. Dan juga dia juga sama-sama membawa membawa jalan keselamatan kan. Kalau Musa kan membawa bangsa Israel, sedangkan Yesus itu seluruh bangsa yang percaya kepadanya dari gelap menuju ke terang, membawa seperti itu kan sama-sama nabi. Karena di sini posisinya Yesus saat ini kan menjadi nabi di situ, menjadi nabi. Posisinya dia memang Allah itu sendiri, tapi dia saat itu lagi menjadi nabi, lagi menjadi manusia gitu. Jadi Yesus itu 100% manusia, 100% Menyamar. Allah. Jadi menyamar gitu. Bukan kalau bilang menyamar ya kayak begitulah. Nah, berarti Musa juga begitu dong, menyamar juga dia. Begini, silakan Bang Randy, silakan. Lebih kalau Yesus itu sang pencipta itu sendiri karena jadi begini, Yesus itu kan memang dia lahir dari firman kan. Kakak pernah tahu kan yang di Yohanes 1 itu ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Coba kakak buka di Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu memang firman adalah Allah, tapi bukan Yesus kan dibilang kan. Yesus. Tapi kan bukan Yesus dibilangnya. Bukan cuma Kakak begini ya. Memang saat itu kan Yohanes kan lagi ngomongin Yesus itu memang tidak menyatakan diri itu sebagai Tuhan, tapi dia mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia menyatakannya kepada murid-muridnya dengan dia bilang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami kan. Benar enggak? Terus Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10 ayat 30. Memang betul. Terus Yohanes 14 ayat 19. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana berkata, tunjukkanlah Bapa itu ke kami. Jika Yesus hanya nabi, dia tidak akan berani mengatakan bahwa melihat dirinya sampai dengan melihat Tuhan mencipta. Sekarang gini, kalau Yesus itu ada buktinya bahwa Yesus Tuhan itu kan memang sudah ditulis juga di dalam Yesaya ya kan, di dalam itu dia bilang akan lahir, itu sudah dinubuatkan memang di kitab Yesaya kan, akan lahir seorang putra itu berarti kan anak kan. Iya betul. Dia namanya siapa? Dia disebut namanya siapa? Dia disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Di situ ditekankan bahwa itu Allah. Jadi Allah yang perkasa. Benar enggak? Mbak Raja damai. Jadi Yesus lahir ke dunia itu bukan mencari untuk orang berdebat atau apa, tapi dia membawa kedamaian bagi yang percaya. Bukan untuk didebatkan Yesus jadi gini, itu. Mbak, Kalau kakak ya dari pihak kakak mengatakan bahwa Yesus bisa gantian. oke lah. Mbak, ini tapi bukan gereja soalnya. Bukan gereja soalnya. Ini tempat diskusi. Kalau mau menjelaskan tentang iman saudara di gereja, kesaksian boleh. Ini kita diskusi. Diskusi itu berarti kita gantian ngomong. Anda menyampaikan narasi, habis itu ditanggapin yang lain gitu. Karena yang Anda jual ini kan manusia yang Anda lantik jadi Tuhan. Dengan sedikit saja Anda menggunakan akal, maka Anda akan paham ternyata Yesus itu bukan Tuhan gitu. Coba Bang Randy diluruskan teman kita ini, kayaknya terlalu bengkok dia. Silakan. Ya, jadi gini Bang ya, kata saya sebetulnya, kenapa sampai masih orang menyebutkan Tuhan dan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa manusia, itu diketawain saya Bang. Kenapa Bang? Dosa jangan tahu kenapa harus Yesus, dia mengutus Yesus untuk menebus dosa manusia. Allah sendiri aja maha pengampun Bang, maha penyayang. Ya, Allah sendiri itu maha pengampun. Ngapain dia mau utus-utus? Sekarang logika kita sebagai manusia, kita sebagai bos perusahaan, ya kita kan pasti utus dong Bang. Ngapain gua sendiri yang turun Bang ke dunia menjadi jelma manusia? Betul. Ya, kenapa saya yang harus turun? Saya bos, saya yang pemilik kuasa ini, saya menguasai dunia ini. Kok saya harus turun ke dunia menyamar jadi anak manusia?
menjelma jadi anak manusia. Terlalu bodoh Tuhan kita berarti Allah itu berarti bodoh dong bang, ya kan? Kalau sampai dia menjelma jadi manusia, jadi bodoh kalau kita itu. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya tidak memfitnah bahwa Allah itu Maha yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Pengampun bang. Jadi tidak ada penebusan dosa itu. Itu akhirnya sekarang penebusan dosa itu, permandian itu, yang dibaptis itu jadi duit bang. Butut-bututnya uang bang. Iya kan? Siapa yang mau baptis dibayar 250.000 satu orang atau 500.000 satu orang, kan jadi ujung-ujungnya uang bang. Iya. Iya kan? Jadi sebenarnya akhirnya semuanya larinya ke uang bang, materi. Kok ujung-ujungnya seorang penginjil, seorang penginjil yang benar, dia dengar dong bang. Gantian Mbak, gantian. Seorang penginjil itu seorang penginjil itu seharusnya dia itu mau menerima, tarik dong orang-orang Kristen yang jatuh atau yang gelandangan, yang miskin-miskin yang sekarang, bawa mereka ke gereja. Kalau seandainya itu terjadi semuanya, tidak akan ada lagi pemindahan agama bang. Tapi karena orang Kristen itu seakan-akan dibuang yang seperti gelandangan itu bang. Kenapa? Kalau orang Kristen yang seperti gelandangan itu masuk ke gereja, uang persembahan di gereja itu tidak ada bang. Ya, gereja itu mau bangun di mana bang? Dari uang dari persembahan itu kan bang. Iya. Jadi perpuluhan itu ya. Seandainya orang miskin yang masuk, iya betul. Orang miskin yang masuk di gereja itu pada nanti pada nggak ada yang ngasih persembahan bang. Padahal persembahan itu tidak harus bang. Ya, jadi orang wajib kita tuh ngasih. Tapi kata saya mah tidak harus bang. Biarkan saja. Jadi gereja itu dibangun oleh dengan kesederhanaan daripada pemaksaan bang. Sampai sekarang banyak pendeta saling berantem bang. Gara-gara persembahan bang. Itu yang sangat disesalkan sama saya. Makanya saya mulai mengundurkan dari dunia gereja itu karena itu bang. Oh ternyata gereja seperti ini. Kok jadi melenceng dari ajarannya gitu bang. Iya. Bahkan kalau orang yang miskin itu mereka biarkan bang. Ya mau mati kelaparan kah mau apa, mereka nggak peduli bang. Itu bang. Iya. Itu sangat disayangkan bang. Mantap sedih sekali. Saya, gitu. Iya. Oke. Ya Pak, tadi aku dari mana itu dimatikan mikku tadi, sudah selesai ngomong. Iya makanya itu gantian. Tadi mau bertanya apa lagi sama saya tentang Yesus. Saya Tuhan. boleh. Oke. Yesus berkata begini. Dalam Yohanes 12 nomor 49. Dia mengatakan gini. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Manusia terbatas sih, nggak ada. Yohanes 2 berapa? 49. Yohanes 12. Iya, sebab aku berkata bukan. Ya terus? Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Dan aku sampaikan. Nah, ketika Yesus misalnya berbicara nih, Masya Allah, syukran. Ketika Yesus berbicara, Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Berdasarkan pernyataan Yesus yang tadi di Yohanes 12:49, apakah Yesus ini Tuhan? Ketika ia mengatakan Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Apakah Yesus Tuhan? Di sini Yesus di saat itu dia lagi posisinya sebagai ciptaan, sebagai manusia, tapi dia bukan itu Tuhan. Lalu apa yang menghantarkan saudari menganggap dia Tuhan padahal dia hanya penyampai firman? Memang Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan lalu yang mengantarkan Anda menuhankan Yesus itu apa? Yang itu karena Yesus itu tadi kan murid-muridnya bilang dia tidak mengatakan dirinya Tuhan, tapi dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukankah Yesus mengatakan Bukankah Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku berkata sesuai apa yang diperintahkan.
Jadi Yesus diperintahkan mengatakan siapa melihat aku sama melihat Bapa. Berarti itu maksudnya apa? Coba. Kan Yesus mengatakan aku tidak berkata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti dia berbicara sebagai manusia. Bukan berbicara sebagai Tuhan. Dia itu memang penuhan Allah. Iya, terus kenapa Anda Tuhan kan kalau gitu, kalau dia hanya penyampai firman? Itu ibadahnya kepada murid-muridnya, Kak. Iya, sama maksudnya juga kayak kita ya, kalau sudah mendengarkan firman tentang pasti kita mengatakan bahwa firman Tuhan berkata begini, kan seperti itu. Tapi di sini dia lagi ngomong sama murid-muridnya, posisinya dia sebagai manusia yang mengajar untuk jadi guru dan menjadi nabi dan juga murid-muridnya. Semua yang terlontar dari mulut Yesus itu adalah firman yang diperintahkan untuk Yesus sampaikan. Iya. Nah, kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan, apakah Yesus Tuhan? Yesus mengatakan akulah Tuhan. Iya. Loh, tadi katanya dia hanya itu memang adalah Tuhan. Dari mana? Karena kita lihat di ayat yang lain mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kalau Yesus awal berarti dia ciptaan. Firman Tuhan itu kan pada awal mulanya adalah firman, sedangkan Yesus itu dari mana? Kalau dia dari awal, firman, kan? Kalau dia awal berarti diciptaan. Yesus itu dari firman Allah. Kita semuanya ini berasal dari firman Allah. Semua makhluk ciptaan semua berasal dari firman Allah. Tapi dia tidak dari benih seperti kayak manusia kan? Tapi dia manusia. Jangan Anda paksakan menjadi Tuhan. Begini. Saudara Surtiani, kayaknya HP Anda 2 di situ ya. 2 ya HP-nya ya, doubling soalnya. Yang satunya dimatikan dong, doubling, sakit kuping. Ya, dikecilin suaranya, doubling soalnya di sini. Doubling. Jadi Yesus itu ketika turun ke bumi, dia datang sebagai manusia ciptaan Tuhan, sebagai penyampai firman Tuhan. Kenapa ditambah statusnya sebagai Tuhan? Jangan disembah karena dia hanya penyampai firman. Nggak ada. Itu menyapa dirinya. Kalau sumpahnya dia nggak mau disembah ya, itu kan ada muridnya Yesus itu kan ada seorang wanita ya, dia mengurapi Yesus. Dia harusnya bilang dong, jangan menyembah aku begini-begini. Kalau dia di situ orang tidak menuhankan dia, orang itu menghormati dia, sujud menghormat, sama seperti ketika kita menghormat kepada ibu kita sujud di bawah, itu tidak menuhankan. Orang Yahudi tidak ada konsep menuhankan manusia, sehebat apapun manusia itu. Dan Yesus mengajarkan dirinya bukan Tuhan, dia hanya penyampai firman Tuhan. Maksudnya siapa yang melihat aku itu sama melihat dengan Bapa. Artinya karena saya menyampaikan firman Bapa, saya adalah utusan Bapa. Bapa itu tidak bisa dilihat, cukup lihat saya aja. Maka itu sama halnya melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Bapa itu bukan manusia, Yesus manusia. Gak bisa disamakan gitu loh. Ya kita tetap mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya silakan aja. Dia adalah manusia kan. Di antara umat Allah, ibarat umat kayak gitu. Iya, silakan aja. Itu iman Anda, silakan aja. Jadi, tapi ingat, Yesus menurut Yesus. Dikatakan melalui Yesus gitu loh, Kak. Jadi Yesus kan menurut Yesus siapa? Yesus menurut Yesus. Yesus menurut Yesus siapa? Menurut Yesus dirinya siapa?
Ya dia kan bilang alfa dan omega, yang awal dan akhir. Terus dia juga mengatakan bahwa rupa Bapak. Itu bukan ucapan Dan kalau Yesus dia bilang itu. rupa Bapak seperti apa? Loh, lihatlah rupa Bapak itu sama juga dia menunjukkan bahwa rupa Bapak itu dia. Jadi selama kita di bumi ini yang kita jadi panutan kita itu ya Yesus. Menurut Yesus Orang kita dirinya bisa siapa? lihat wujudnya sebagai Tuhan itu ya Yesus, Kak. Ini kenapa udah belum di sana ya? Nggak nyambung, Anda nggak nyambung. Anda memaksakan. Enggak pakai HP untuk live atau apa lain atau menurut Yesus dirinya adalah Tuhan Yesus nggak pernah bilang menurut aku adalah begini. Ada Ya, Yohanes 5:36. Yohanes 5 nomor 36. Yesus bilang udah diam aja gitu. Yang tahu, yang mengerti siapa dia ya dia. Oleh pekerjaannya Tuhan Yesus lah kita tahu gitu dia itu siapa gitu. Jadi nggak perlu, karena yang bersaksi itu nggak perlu Yesus karena dia punya murid. 12 murid itu diangkat maksudnya itulah yang menyaksikan siapa diturunkan Yesus aja host. itu. Aku nggak bisa bicara host, nggak bisa ngomong gitu. Moderator nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong soalnya doubling. Dia ngomong terus nyerocos tapi otaknya nggak difungsikan soalnya. Kalau dia nyerocos tapi otaknya berfungsi nggak masalah, ini nggak berfungsi otak. Otaknya rusak, udah parah. Doktrinnya sudah sampai ke ini, rahim. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dari mana ini? Katolik Protestan. Katolik Protestan. Halo. Halo, selamat sore. Iya, dari mana? Katolik Protestan. Ya bang. Aci angin. Iya, bentar ya. Turun dulu bang, ntar aja. Apa orang ini? Masuk angin ente, masuk angin. Iya, jadi di KTP Bang Randy itu memang masih Katolik? Masih bang, ini ada KTP saya bang. Ada bang. Oh iya. Masih ada bang. Mau detail lagi bang, tuh ada. Oke. Itu bang. Ngapain kita mau berbohong bang? Ya, bohong itu kan dosa. Betul. Dosa terutama adalah berbohong. Itu bang. Ya. Iya. Disitulah. Kenapa saya bilang, kenapa sekarang Israel lah? Kita jauh-jauh kita ke Timur Tengah dulu bang ya. Siap. Ya. Kan sekarang bangsa Israel mengumumkan bahwa pemimpin seperti si Netanyahu itu dia akan membasmi Islam bang. Iya. Karena apa? Kebenaran itu apabila Islam masih ada di bumi ini, berarti kebenaran itu akan muncul bang. Ya. Iya. Dan ternyata sangkut pautnya dia ternyata penyembah dewa bang, penyembah Baal bang Netanyahu. Iya. Kok malah dibangga-banggakan sama orang Kristen, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kenapa itu pada zaman dulu? Jangan kita berbicara tentang kitab Kejadian, Keluaran sampai kitab Amsal. Karena Amsal itu dengan kitab Mazmur itu adalah kitabnya Daud dengan kitabnya Salomo. Kalau Salomo itu Sulaiman di dalam Islam bang ya. Iya betul. Nah, sekarang kita baca bang. Sekarang kitab coba abang baca kitab Yeskiel bang ya. Iya. Yeskiel 7 ayat 1 sampai 27 bang. Bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan oleh Allah dan Allah menampakkan bahwa siapa diri sebenarnya di hadapan manusia itu terhadap bangsa Israel. Iya. Sudah tertera bang. Sudah tertera dalam kitab Yeskiel bang. Kitab Yeskiel itu bahwa Allah akan memusnahkan bangsa Israel karena dengan kekejian, dengan kejahatannya bang. Iya, begitu juga di Yeskiel 7 juga diterangkan seperti itu. Ya, Yeskiel 5 maksudku. Yeskiel 5 juga begitu. Halo, selamat. Ya. Halo. Ini suaranya hilang.
Ada ini. Ada. Ada bang. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Malaysia bang. Malaysia. Agamanya. Oh agamanya Kristian. Oke. Ada yang ingin dia sampaikan? Soalnya Anda nggak bisa buka kamera ini. Gimana? Bukannya tidak dapat buka, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya menggunakan TikTok ini, aplikasi ini. Ada Nggak cara bisa. kan? Pengikutnya masih kecil kayaknya, nggak bisa buka. Ya, silakan. Ya, jadi gitu bang ya. Jadi sekarang saya pelajari semuanya. Yang banyak benarnya tuh di perjanjian lama bang. Iya. Iya, karena di Yang situ banyak benarnya Allah yang di perjanjian berfirman, lama. Allah yang turun bang. Iya itu bang. Nah, setelah perjanjian baru ini, di sini banyak seperti kalau di Islam itu kayak hadits bang, sama bang. Oh, ya. Iya. Kalau di Muslim itu sama kayak hadits bang. Hadits. Jadi betul. bukan dari Allah. Ya, kalau di Muslim itu kayak seperti hadis. Dalam kalau kita perjanjian baru seperti kalau di Muslim itu hadisnya. Jadi menyampaikan kebenaran, tapi yang sepengetahuan saya itu Allah itu adalah satu, tidak ada Tuhan. Makanya kan setiap umat yang beragama selalu mengucapkan syahadat bang ya. Iya kan bang? Iya. Di Muslim ada syahadatnya, masuk Muslim. Masuk Kristen Katolik ada syahadatnya. Masuk Kristen Protestan ada syahadatnya. Masuk Advent juga ada syahadatnya. Begitu juga Pentakosta. Sama. Syahadat pertama itu bagus bang. Syahadat pertama. Ya, akuilah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Ya kan? Betul. Jangan ada Tuhan lain lah ibaratnya. Semua itu sama. Tapi keduanya kenapa jadi Tuhan lagi? Itu. Iya. Jadi bingung sayanya. Betul. Nah itu syahadat pertama masuk Kristen Katolik itu sama bang. Bagus. Sama kata-katanya. Enak didengarkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ya kan, aku percaya seperti Katolik ya. Seperti Katolik aja bang ya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kudus, pencipta langit dan bumi. Sudah betul. Sudah betul. Maka Yesus Putra Tunggal itu sudah betul. Tapi itu kenapa semua tidak berpatok kepada syahadat pertama itu bang? Bahwa Yesus bahwa Allah itu satu, tidak Tuhan. Syahadat, kita lihat syahadat bang. Iya betul. Syahadat mau masuk agama itu ada satu, tiada Tuhan itu selain Allah bang. Itu jadi patokan semuanya. Iya betul. Iya. Selamat sore saudara Sepia, bisa bersuara bang? Ya selamat sore bang. Ya sore. Ini saya mau menanggapi masalah perikop yang abang bahas tentang Ulangan 18 ayat 18 kan itu. Boleh, silakan. Ya, tapi dari tadi saya mendengar Pak Randy ini mantan dari Kristen atau gimana sebenarnya statusnya? Masih Katolik dia. Kristen bang, Katolik. Anda Katolik, tapi saya lihat gagasan Anda terlalu gimana ya? Saya lihat Anda tidak sesuai dengan iman Kristen. Saya lihat. Kalau saya melihat begini bang ya, kalau masalah iman Kristen, saya melihat ya, karena Yesus sendiri bilang kepada umat yang sesuai dengan Alkitab, berbicara kebenaran. Dimana kita berbicara yang sakit hati, ada dimana itu? Lebih baik kata-kata yang itu tertulis di mana? Ada di kitab apa itu bang ya? Kalau Anda itu berbicara pakai data gitu, jangan Anda itu berapologet asal bunyi gitu loh. Dengar dulu bang. Amsal 3 itu, Amsal 3. Enggak, saya enggak nanya bang, saya nanya Anda dulu gitu. Gimana? Jadi begini bang, lebih baik apa teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi bang. Nah di mana itu tertulis? Saya tanya itu, di mana ayat itu bang? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih tahu bang Juma pada Anda menjawabnya di Amsal, tapi Anda berkuar air ke sana kemari. Anda pahami dulu. Saya tanya. Kalau Alkitab itu tidak bisa Anda ambil gini contohnya saudaraku, Anda tidak bisa hanya satu bait baru Anda aplikasikan, tidak bisa seperti itu. Dia ceritanya kait mengkait seperti itu. Kalau Anda cerita ambil satu ayat, Anda sudah banyak membuat bingung iman Kristen seperti itu.
Nah, sekarang begini, apa benar memang Yesus itu Tuhan menurut? Kalau memang Anda abang ini? Katolik gitu, kalau memang Anda Katolik, coba dulu bikin dulu doa Salam Maria. Saya mau dengar dulu. Yang sederhana saja. Salam Maria penuh. Ya betul Bang ya. Nih, dengar Bang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itulah. Jadi, tapi kan coba saya tanya, maaf sama Anda. Coba saya tanya sama Anda dulu. Maaf, saya bukan mengaburkan iman Katolik. Kenapa mesti berdoa sama Maria? Coba. Kok langsung sama Yesus saja? Begini, kalau sesuai dengan untuk secara umat Katolik, karena Maria katanya ibunya Yesus. Ibunya Yesus, tapi berdoa tidak boleh. Kalau secara iman Katolik ya. Jangan ada Allah lain di hadapanmu selain aku. Di atas bumi, di bawah laut pun tidak boleh ada Allah lain. Nah, gitu kan bisa membingungkan. Makanya Anda harus belajar dulu, baru Anda bisa berteolog, baru bisa Anda berbuat gagasan-gagasan seperti itu. Bingung Anda kan? Kenapa Anda mesti doa sama calon Maria? Saya maaf, bukan saya mengecilkan agama Katolik, bukan. Seperti itu. Kalau Anda mau Anda mau berapologet, Anda mau memberi pencerahan, apa yang dibahas Bang Juma di perikop Ulangan ayat 18, itu aja yang Anda bahas gitu. Jangan Anda ke Akpen lah. Seolah-olah Anda paling mengerti. Saya lihat kitab suci Anda. Saya ikuti dari tadi Anda mengatakan ilmu apa Anda. Nggak usah Anda lari-lari. Kalau memang mau berdebat, cepat aja. Mungkin ada tanggapan dari Bang Randy, silakan. Saudara Sepia, biarkan beliau ngomong dulu untuk bela diri, silakan. Sekarang contohnya abang seperti ini, kok seakan-akan malah memojokkan Katolik kan? Tidak ada saya memojokkan. Jangan Anda tidak tangkap. Saya bukan memojokkan Katolik. Jangan Anda salah. Saya bilang. Tapi kan bilang kenapa Anda bilang kembali lagi kepada tidak ada Allah lain selain Tuhan ya kan Allah. Tadi kan Anda bilang begitu. Jadi berarti kan Anda itu seperti seakan-akan memojokkan jadinya. Kalau kata saya mah ya masalah memojokkan, masalah ini kita sama-sama belajar sini Bang. Ya. Kalau Anda itu sudah berarti merasa Anda itu benar Bang, orang benar, berarti Anda itu bukan orang berdosa Bang. Ya, Nabi aja berdosa Bang. Iya, jadi maunya saudara Sepia ini gimana? Kalau saudara Randy ini kan mengajarkan tiada Tuhan selain Elohim atau Eloah atau Allah. Nah, sedangkan saudara Randy memandang bahwa apa yang terjadi di gereja itu menyalahi ajaran Yesus. Begitu Bang. Terlepas beliau dari Katolik, yang pastinya dia tidak menyembah tiga Tuhan, tidak menyembah Yesus. Karena menurut beliau ajaran Yesus itu dia hanya utusan Tuhan gitu Bang. Dan saya rasa saya sebagai Muslim mengatakan Bang Randy ini benar. Yang keliru itu yang lain. Gitu saudara Sylvia. Ada lanjutan. Aku mau lihat hal. Mami. Aku jangan masuk. Gitu ya. Iya. Iya. Tapi gini Bang, iman saudara Randy ini itu berdasar terhadap Bible. Ada dasarnya, tidak bisa kita salahkan. Karena Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang mengutus dirinya. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Sudah benar itu Bang Randy. Bukan begitu. Yesus harus dikenal sebagai utusan. Itu kata Yesus Yohanes 17 nomor 3 Bang. Jadi saudara Randy ini benar. Tuhan satu-satunya adalah yang mengutus Yesus. Yesus sendiri adalah rasul utusan Tuhan. Itu kunci untuk selamat menurut Yesus Bang. Begitu. Nah, sedangkan Kristen ini justru menyalahi ajaran Yesus kalau Kristen.
Begitu saudara. Justru bang, saya kepingin mengikut ajaran Yesus yang sebenarnya. Nah, yang tidak mau diseleweng-selewengkan. Betul. Itu bang. Iya. Jadi suaranya saudara Selpe ini cuma saya yang bisa dengan Tuhan yang dengar, yang lain tidak. Nggak bisa, Anda nggak bisa goyahkan itu iman saudara Randy. Sudah sesuai dengan konsep yang Yesus ajarkan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nggak bisa Anda bantah itu. Yohanes 17 nomor 3 itu nggak bisa Anda bantah. Itu pengakuan Yesus sendiri, bang. Sementara Anda kan percaya berdasarkan iman gereja. Saudara Randy percaya sesuai dengan imannya Yesus. Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, titik. Gak bisa Anda bantah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Selesai. Anda yang keliru, kalian yang salah. Apa yang Yesus ajarkan Anda tidak ajarkan. Bukan Bang Ren enggak salah, itu udah betul. Karena itu Yesus yang mengajarkan. Itu ajaran Yesus. Sementara yang Anda usung ini, yang Anda sampaikan ini ajaran gereja, ajaran pendeta, doktrin dogma yang Anda ajarkan. Sementara saudara Randy mengajarkan, mengamalkan, mengaplikasikan dalam konsep imannya sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Randy betul. Enggak bisa Anda paksakan, saudara, nggak bisa. Hanya Anda dan saya dan Tuhan yang dengar suara Anda, yang lain tidak. Bagaimana Bang Randy? Betul kata Yesus demikian betul. Kan? Betul kan? Kita kan begini, makanya kan sudah terturun dalam ajaran Alkitab yang sebenarnya kan, berbicara tentang kebenaran, ya, tentang benar. Jadi saya mendingan yang benar. Mau dia seorang pendeta, dan dia seorang pendeta juga tetap aja dia manusia, bang. Pasti punya dosa, bang. Nah, kalau yang tidak punya dosa hanya Allah itu sebenarnya, ya kan? Dan Yesus juga termasuk yang tidak punya dosa. Itu kalau kita manusia sama-sama berdosa, bang. Cuma kepingin kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar, betul. Kalau dia mau bengkok, silakan aja, bang. Saya nggak mau. Iya betul. Dia mau kata ikuti aja Yesus. Kata C. Begitu saudara Sylvia. Saya tidak mau. Yesus yang harus dipercaya, bukan yang lain. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 cuma Anda baca, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti harus percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, selamat. Titik. Sedangkan Anda percaya kepada gereja, pendeta yang ada perpuluhannya, begitu. Beda itu, Bang. Beda. Ya kan harus percaya, Bang. Harus percaya kepada Yesus. Yesus yang harus dipercaya, nggak bisa tidak. Nggak boleh. Betul, Bang. Meskipun ada kemudian pendeta dari India yang mirip Sanjay Dutt, Amir Khan yang mengajarkan itu, nggak bisa. Harus berpangku kepada apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Kau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nggak bisa Anda bantah. Itu kuncinya. Di luar daripada itu sesat. Begitu saudara. Di luar daripada itu sesat. Meskipun keturunan cucunya Amito Bacang yang mengajarkan kalau di luar ajaran Yesus sesat, titik. Meskipun Anda mirip bintang India, sesat, Bang, sesat. Nggak peduli. Kita hanya berfokus kepada ajaran Yesus, bukan yang lain. Apanya? Oh, tidak bisa, nggak bisa. Aku bilang sama Anda, meskipun Anda adalah cucunya Amito Bacang atau Amir Khan, Sri Devi sekalipun, Anda tidak bisa merubah pola yang Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus yang Engkau utus. Di luar daripada itu sesat. Udah, titik. Hanya kami berdua dan Tuhan yang dengar. Kalian tidak, maaf ya. Begitu saudaraku. Jadi saudara Randy saya dukung ya, semoga Anda tetap kemudian pada pendirian sampai menuju kepada hidayah. Ya, Yesus di situ
Kita hidup ini, beragama ini kan yang kita kejar hidup kekal. Betul nggak? Iya. Nah, hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya utusan atau Tuhan? Utusan. Utusan. Ini selfie jangan tambah-tambahin lagi. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan. Begitu. Oh, nggak bisa bang, nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada cerita. Anda mau masukkan ajaran-ajaran yang lain masuk ke situ nggak bisa. Yesus sudah memaku mati, nggak boleh. Itu kuncinya, hidup kekal, menerima Yesus, mengenal Yesus, mengimani Yesus, percaya Yesus, meyakini Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, titik. Gitu. Bang Randy dengar, tahu apa yang dia bilang? Enggak bang, nyerocos kelihatannya cuma gitu. Itu orang yang tidak mempunyai kasih Yesus bang. Kalau orang yang nyerocos begitu berarti dia tidak menjalankan kasih Yesus sebenarnya bang. Saya melihatnya kayak Impekstur VJ lagi marah-marah sama penjahat. Iya benar bang. Benar bang. Jadi ketawa. Jadi ternyata iman kekristenannya dia itu hanya iman sebesar biji sesawi bang. Udah peduli lagi dia, nggak peduli lagi gitu bang. Udah kayak yang panas emosi. Iya. Berarti dia iman kekristenannya dia sudah lari dari konteks dari kasih. Apa yang diajarkan oleh Yesus bang. Iya. Karena sejatinya mereka memang bukan pengikut. Gitu. Kalau orang yang mempunyai kasih, ya hanya KTP aja bang. Iya betul. Dia mirip Ladusing, Impekstur Ladusing lagi marah-marah gitu. Allahu Akbar. Iya bang. Jadi yang jadi lucu ini sekarang bang, Israel seakan-akan bilang bangsa pilihan Tuhan. Sekarang bangsa pilihan Tuhan itu ya, kok malah dibela bang, membunuh dalam salah satu ajaran. Allah sendiri membuat aturan 10 perintah Allah, jangan membunuh bang ya. Jangan membunuh, malah membunuh itu malah dibela. Itu bang. Karena mungkin itu, Tuhannya juga dibunuh kan gitu. Yang membunuh sekian. Jadi sudah terbiasa dengan membunuh. Itu bang. Jadi sudah mendarah daging kan. Allahu Akbar. Jadi saya tidak mau bahwa Yesus itu mati bang, tidak mau. Iya. Dalam hati saya. Yang mau Yesus mati itu, maaf, yang mau Yesus mati itu iblis, bukan Tuhan. Betul bang. Betul. Yohanes 8 yang mau Yesus mati itu adalah anak-anak iblis. Begitu. Ya, termasuk Inspektur VJ ini salah satunya kan gitu. Iya bang. tawarin arak bang. Kayaknya dia belum minum arak bang. Iya tuak bang. Iya. Ya sekarang kalau memang benar-benar mengajarkan tentang Yesus itu sendiri bang ya, jangan ada lapo-lapo lah bang. Apa yang mengadakan minuman keras kalau memang Yesus itu sebenarnya bang. Betul. Kok ini malah seperti riba, rentenir, malah mereka tapi masuk gereja. Perpuluhan masuk dari hasil rentenir ke sana. Masuk, betul, betul bang. Mengharam juga dia makan bang. Iya. Tekstur PJ masih marah dia. Oke, saudara Jimmy, selamat sore. Jantung abang Jimmy ini udah siap, jantungnya udah siap karena Inspektur PJ lagi marah. Nama
yang bagus, Paman. Ada kan film dia gitu kan. Allahu Akbar. Ya, silakan Saudara Jimmy dari Katolik Protestan. Saya Kristen, Bang. Kristen, oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Mau penasaran sama Bang Randy. Oke, silakan Bang, silakan. Bang Randy Katolik, Bang. Kalau menurut KTP Katolik. Menurut KTP ya, KTP Abang Katolik. Iya. Ajaran Katolik seperti apa, Bang? Kalau ajaran Katolik itu, kalau menurut saya, kalau di Katolik mah dibilang Tuhan, Bang. Tuhan. Menurut Abang? Kalau menurut saya, ini pribadi saya, Bang ya. Tidak, Bang. Saya menolak, Bang. Berarti Abang bukan Katolik ya? Cuma di KTP doang. Nah, ini kan secara KTP kan, Bang. Tapi kalau saya mempelajari, kalau secara saya mempelajari semuanya, iya, saya mempelajari semuanya, Bang ya. Kata Trinitas itu seperti Trinitas, Bang ya. Tiga Tuhan, yang tiga itu dalam satu kan, 3 in 1 kan, Bang ya. Nah, 3 in 1. Kita seperti ibaratnya gini, kopi aja, Bang. Kopi, susu, dan gula, Bang. Ya, Bang. Tapi namanya kan beda-beda, Bang. Kopi, susu, dan gula. Tapi dimasukin ke dalam air, jadi satu, Bang. Tapi tetap aja air putih duluan ya, Bang. Nggak mungkin mereka itu bertiga. Sebentar, Bang Randy. Saya nggak mau berdebat masalah ketuhanan dengan Abang ya. Iya. Dengan Bang Juma juga enggak. Karena saya sering tampil di room Muslim kan. Cuman pertanyaan saya, apakah Abang seorang Katolik? Iya. Karena kalau jujur, saya seorang Katolik. Pendapat Abang berbeda sekali. Makanya tadi sempat saya typing. Abang Katolik, Bang? Dengan sopan kan? Abang Katolik, Bang? Abang dari paroki mana? Itu. Beda kalau dengan KTP. Dari paroki. Kalau untuk kalau paroki, kalau dulu sejak saya sudah mulai tahu itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saya udah mulai menjauhi dari semuanya, Bang. Ya, berarti Abang udah jarang. Saya sudah menyendiri, Bang. Bukan udah jarang ke gereja, menyendiri. Iya, dengan saya sendiri, Bang. Iya, no problem. Kalau Abang akhirnya pun jadi seorang mualaf, saya nggak pernah keberatan. Saya pernah nyaksikan bersama Bang Juma waktu itu, ketika KTP jadi mualaf, saya no problem. Cuman kalau Abang mengatakan bahwa saya Katolik, Yesus itu utusan, Abang salah besar, banyak yang protes nanti. Karena iman kan saya bilang juga pasti Tritunggal. Sebentar ya, saya jelaskan dulu. Iman dari Katolik itu dasarnya Tritunggal. Pertama itu, Yesus itu pasti Tuhan. Sedangkan Abang mengaku Katolik, tapi tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu yang berat. Nanti teman-teman yang lain yang di bawah menyangkanya, oh semua Katolik seperti itu. Abang lebih mengatakan, Abang orang awam. Saya pun sering berdebat, saya sering di komal-komal Muslim terutama. Hampir 90% waktu saya di komal Muslim, bukan di komal Katolik malah. Tapi tetap saya mengatakan, saya seorang Katolik, Yesus itu Tuhan. Katolik pasti 100% Tritunggal. Seperti itu loh, Bang. Itu. Nggak apa-apa kalau Abang punya pendapat seperti tadi. Oh, menurut pendapat saya tidak cocok dengan Tritunggal. Menurut pendapat saya begini, no problem sama sekali. Cuman jauh lebih baik kalau Abang tidak mengatakan Abang seorang Katolik. Kan nanti banyak yang protes. Lah aja sih. Kan saya bilang bukan saya seorang Katolik, Bang ya. Saya KTP Katolik, Bang. Saya mengatakan itu, Bang. Ya, saya bilang KTP sesuai KTP Katolik. Ya, Bang ya. Nah, jadi bukan bilang saya tidak mengucapkan kalau saya Katolik ya, Abang. Kenapa? Sampai sekarang dalam khususan saya, orang Kristen dan Katolik itu tidak ada yang membantu saya, Bang. Itu, Bang. Kalau katanya memang berdasarkan firman Tuhan ya, semuanya ada. Tidak ada bantuan apapun dari gereja, semuanya itu tidak ada. Jadi semuanya itu omong kosong, Bang. Sama aja. Ya. Saya juga seorang Katolik dari lahir ya, seperti Abang ya. Gereja juga tidak membantu saya ketika saya kesulitan besar. Tapi bukan berarti itu kan individunya. Kita tidak mengatakan, oh gereja Katolik nggak benar gara-gara seorang pastor atau seorang pendeta atau seorang teman-teman kita yang di gereja tidak membantu kita. Nggak bisa seperti itu.
soal abang nanti mau pindah keyakinan, buat saya no problem sama sekali. Seperti saya katakan, saya bersama Bang Juma waktu itu hadir menyaksikan seorang yang Katolik berubah jadi mualaf. No problem buat saya itu. Cuman yang dimahami sama saya, abang itu jangan mengatakan saya Katolik, bahwa Katolik itu Yesus itu utusan. Nah itu salah besar bang. Itu aja. Di sini kan dalam bang, namanya ini kan dalam forum bang ya. Jadi mah kalau saya bilang saya Islam, bang, ya Linda, saya bilang itu kan nggak mungkin kata Bang Juma yang Kristen naik. Ya bang ya. Ya betul nggak pak? Yang Kristen naik silakan naik diskusi. Tapi kalau bukan Kristen tidak naik. Berarti kan kalau saya bilang saya ini Islam bang, berarti tidak akan naik bang. Iya kan? Nah ini saya berdiskusi saya di sini sebagai KTP-nya. Nah tadi Bang Joma tadi bilang ya, nggak seperti itu bang. Dia bilang naik. Ya, oke saya naik. Karena saya merasa di sini sebagai KTP saya Katolik bang. Nah, itu bang. Iya, cuman takutnya nanti begini loh bang. Karena abang kan sudah beriman lagi. Karena yang itu kan masalah pribadi abang ya dengan umat, dengan pastor di paroki abang kan. Saya nggak akan pernah nyalahin abang soal itu. Tapi kan kalau abang berkata, oh ya saya supaya naik, saya mesti ngaku Katolik. Padahal abang udah nggak beriman, itu bakal salah besar. Kalau bilang apalagi kalau abang ternyata bukan nosok. Nah, aduh maaf bang ya. Bang, saya bilang Anda itu sudah tidak beriman. Iman itu kepada siapa bang? Kepada Tuhan atau kepada agama bang? Kepada pengetahuan saya itu beriman itu kepada Tuhan, bukan kepada agama bang ya. Ya, itu bang. Kalau saya mempunyai iman kepada Tuhan, bukan kepada agama bang. Ya, itu bang. Kalau bilang saya dengan Anda dari situ pemandangan Anda, sudut pandang Anda seakan-akan Anda menjudge saya itu saya bukan orang yang beriman bang. Oke, saya tidak beriman, tapi iman Anda itu sebesar bagaimana bang? Itu bang. Bang Randy dengar suaranya? Enggak bang, enggak, terus saja sama bang. Udah mulai panas juga bang itu. yang kalau yang siapa ini bang? Ladusing. Kayak seperti penjahat ya, Ladusing bang. Kalau ini seperti malaikat bang. Ternyata ada tanduknya bang. Aduh, ini ternyata ya, jadi ini bang serigala berbulu domba bang. Oh gitu ya. Iya, betul. Atau domba yang berbulu serigala kali bang. Iya. Jadi Ya, sebenarnya kalau saya begini, ya silakan Bang Randy, silakan. Ya, jadi begini bang ya, saya tidak mau ajaran sesat itu ada, meskipun saya disendirikan, saya sekarang hidup saya sendiri bang. Dikucilkan oleh agama Kristen bang. Nggak apa-apa saya mau dikucilkan oleh manusia bang. Prinsip saya karena saya mempunyai Allah yang maha esa, Allah yang kuasa bang. Saya mempunyai dia bang. Biarkan mereka mengucilkan saya, mereka tidak memberi bantuan saya, tapi saya mempunyai Allah, Bapa yang hidup bang. Itu. Betul. Jadi dunia ini cuma sementara kok bang. Bentar lagi juga saya mati kok bang. Iya. Bentar lagi saya mati kok bang. Ibaratnya gitu bang ya kan. Kita tidak tahu kematian itu kapan. Itu bang. Benar sekali. Tapi Bang Randy ada yang menarik tadi dari saudara Jimmy. Sabar dulu bang. Yang menarik di saudara Jimmy itu ketika saudara Randy mengatakan Yesus diakuinya sebagai rasul dan saudara Jimmy mengatakan berarti Anda sudah bukan Katolik lagi. Maksudnya Katolik ini apakah nggak berlandaskan ajaran Yesus atau gimana Bang Jimmy? Karena Yesus mengatakan di dalam kitab Katolik dia rasul. Kenapa Katolik menganggap kalau Yesus diakui rasul maka dia bukan pengikut Yesus lagi? Itu maksudnya gimana? Gimana ya Bang Juma? Tujuan saya naik ke atas bukan buat sama Bang Juma sih. Nanti mungkin next time, mungkin besok tonton malam dengan Bang Juma ya soal itu ya. Cuman saya mau ngingetin khusus Bang Randy aja nih, Bang Juma. Bang Randy kan mengatakan dia seorang Katolik. Ternyata dia akhirnya ngaku saya di KTP Katolik. Karena saya kecewa dengan pastor dan umat saya
saya tidak percaya lagi. Itu kan motifnya di situ kan, berarti kan ada kekecewaan. Berapa puluh orang saya saksikan di dunia TikTok ini yang seperti Bang Randy. Dan bagi saya pun sebenarnya nggak ada masalah Bang Randy begitu Bang. Bahwa dia mengatakan itu kan hak imannya dia Bang. Cuma yang jadi masalah kalau Bang Randy mengatakan saya ini Katolik dan menurut Katolik, saya sebagai seorang Katolik, Bang Randy mengatakan bahwa namanya Yesus itu cuman rasul. Itu kan berbeda ajarannya. Nah, gitu aja Bang. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kejadian waktu kasus pendeta Arom itu nanti kan takut terulang lagi, kan jelek juga nama Bang Juma. Harus lebih, Bang Jumanya harus lebih gimana ya? Akhirnya kan Bang Randy mengatakan saya di KTP Katolik gitu. Saya cuma mau ngebantu itu aja Bang, nggak ada yang lain. Makasih Saudara Jimmy. Ya. Makasih Bang Juma. Makasih. Nanti kita diskusi berdua lagi nanti deh kalau siap. Baik. Maaf Bang Randy ya, maksud saya gini Bang Randy. Silakan Bang Randy keimanan. Bahkan saya pun hadir ketika itu. Bang Juma ini saksi matanya. Saya hadir ketika KTP seorang Katolik, dia mualaf. Saya hadir ada di situ. Ada Bang Juma di situ. Siap, betul. Saya no problem kalau soal itu. Tapi Abang nggak boleh mengatakan tadi Katolik seperti ini gitu. Itu pendapat pribadi Abang. Itu ya Bang, maaf ya Bang Randy sebelumnya. Silakan teman-teman. Oke, silakan. Mungkin Saudara Sylvia ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Iya. Iya. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan, itu kan kepercayaan Saudara Randy. Yesus itu rasul. Iya nggak bisa Bang, nggak bisa mau kayak mana lagi. Itu sudah kepercayaan dia berdasarkan dalil. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Bang Randy dengar suaranya Bang? Bisu Bang. Suaranya kecil Bang. Bang Sylvia suaranya kecil, enggak kedengaran. Kecil. Ya udah. Lanjut. Nah gini tadi kan Bang Randy ini kan udah berbicara tadi dia katakan dia selama menjadi Katolik dia kurang dapat bantuan gitu. Bantuan dari segi apa? Oh gitu Bang ya. Saya bilang begini Bang ya, masalah bantuan ya seperti gini ya. Kalau memang katanya memang orang yang beriman, orang Kristen ya, seharusnya kalau memang kepingin orang itu Kristen itu maju semuanya Bang. Dalam arti kata jangan sampai ada yang menjadi miskin Bang. Orang miskin pasti akan jadi buta Bang. Jadi buta Bang. Jadi buta. Abang sendiri kalau saya bilang abang itu tidak punya makanan, tidak punya apa-apa. Apa nggak buta Bang? Abang pasti buta. Anda kelaparan Nah, sekarang siapa yang menolong abang? Sekarang abang ini, abang itu dihidupi oleh orang Muslim Bang. Ya. Bukan dihidupi oleh orang Kristen Bang. Siapa yang ada yang mau bela? Saya meskipun saya beda agama Bang ya, tapi yang menolong saya itu adalah bangsa Muslim Bang. Yang Kristen yang kemana semuanya katanya memakai kata-kata roh Tuhan, memakai kata-kata Yesus bahwa berbagilah, mengasihi. Tapi buktinya saya yang waktu itu ke gereja malah dibiarkan karena merasa miskin kan. Merasa karena apa? Mungkin kalau saya masuk ke gereja itu persembahan itu tidak ada, gereja nggak bisa bangkit Bang. Gitu Bang. Iya. Gitu. Sampai segitunya Bang. Kenyataan. Segitunya Bang ya. Saya juga pernah teman saya Bang ya.
Teman saya Kristen juga sama bang. Dia sampai mati kelaparan bang. Padahal dia umat gereja bang. Tapi setelah mati dikuburkan memang secara gereja. Tapi setelah itu mati, cuma mati percuma dong bang. Iya, sudah yang datang mati. banyak umat gereja, tapi sudah mati. Untuk apa bang? Iya. Betul. Iya itu kan. Itu untuk apa? Kalau kepingin katanya dalam Kristen begitu menginjili supaya orang bisa masuk Kristen, bisa mengkristenisasi. Tunjukkan kebaikan, tunjukkan rasa kasih. Iya. Tapi ini malah kan membiarkan. Abang udah nunjukkan rumahnya. Udah bang, sudah banyak bang. Jangan cuma bilang abang menunjukkan rumah-rumah siapa bang, banyak bang. Kalau saya mau ajak bang, mungkin abang sendiri ketawa bang. Ya, pendeta aja sampai ketawa. Saya sampai sempat marahin pendeta bang. Ya, terus terang saya sempat marahin pendeta yang Kristen juga bang. Ada bang. Ini lihat ini satu umatmu. Sampai dalam diskusi pendeta dengan ibu pendeta saling berantem bang di hadapan saya bang. Ya Allah. Masa ibu pendeta dengan pak pendeta saling apa bang? Kan itu tidak mencerminkan bahwa itu mereka tuh Kristen yang sejati bang. Apalagi dia itu gembala bang. Iya betul. Saya itu cuma ibaratnya orang yang berdosa bang. Seharusnya mereka menunjukkan lebih besar kasihnya. Karena mereka lebih besar dalam apa itu? Dalam struktur kepemimpinan tuh mereka tuh lebih besar kasihnya bang. Itu bang. Betul. Jadi harusnya. Itu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Bukan saya tidak membenci Kristen bang, tidak bang. Jadi apa yang diajarkan itu hampir tidak semuanya tidak sesuai bang. Ya. Iya. Malah terkadang saya bilang, kenapa sedang orang-orang susah tidak mau diajak ke gereja? Kalau seharusnya orang-orang yang susah itu diajak ke gereja bang, sesuai dengan anjuran Yesus. Ajaklah, ya tebarlah jalanmu ke penjuru dunia, menginjil. Tapi ini malah membiarkan bang, sampai ada yang sudah mati, ya membiarkan orang. Tapi kalau saya ngelihat dalam Islam bang ya, dalam Muslim bang, potongkan ceritanya, seperti dalam Lebaran kemarin bang ya, orang-orang miskin juga kebagian bang. Alhamdulillah. Kebagian harta meskipun hanya sedikit, kebagian bang. Iya. Ya, meskipun cuma sedikit, cuma kebagian. Kan itu kan membuat saya terharu bang. Saya waktu Natalan tidak ada orang gereja yang datang bang, yang ngucapin selamat Natal tidak ada bang. Allah Akbar. Itu bang, saya sampai mau nangis bang. Saya keras orangnya, tapi kalau berbicara tentang Tuhan, saya sedih bang. Itu bang. Ya mungkin ini ujian saya bang. Karena apa? Apa yang dikatakan Yesus sendiri kepada di dalam Alkitab. Kalau kamu kepingin mengikut saya, kamu akan tersiksa. Iya. Kamu akan jadi miskin. Ya nggak apa-apa. Saya yang penting miskin di dunia. Aku nggak apa-apa kok. Saya miskin di dunia bang. Itu bang. Iya. Saya sedih sampai sekarang bang. Makanya kalau ada yang lihat saya menangis itu orang heran bang. Itu menangis dalam arti kata apa? Sedih gitu. Tapi tetap saya berpegang bahwa Yesus adalah apa? Yesus adalah utusan saya. Yesus adalah utusan Allah Bapa. Gitu maksud saya. Jadi dalam arti kata Yesus adalah pedoman hidup saya dan Allah Bapa adalah Tuhannya Yesus sendiri itu sendiri, Bang. Oh, Masya Allah. Luar biasa abang ini. Abang di kota mana rupanya? Bandung. Kalimantan. Oh, di Bandung. Bandung. Iya. Oh, iya. Oke. Malah rekan-rekan saya di Bandung semua bilang begini, waktu dulu, makanya saya bilang gini, sampai pada saat itu saya lebih terharu lagi bang ya, seorang haji pada saat takbiran manggil saya ke dalam masjid bang. Anu kan saya Kristen, saya bilang beda bang, ya nggak apa-apa silakan, saya masuk, saya apa semuanya, bahkan sampai saya ikut menguburkan jenazah orang Muslim bang ke dalam liang kubur bang, sampai orang bilang, baru kali ini saya lihat orang Kristen sampai turun ke dalam liang kubur menguburkan jenazah Muslim. Iya. Oke. Kaget bang. Itu bang. Iya, kita sapa dulu. Halo saudara. Selamat sore. Halo bang. Selamat sore bang. Dari mana?
Dari agama sebelah bang. Katolik? Bukan bang, bukan. Kristen? Nah. Kristen, silakan buka kamera bang. Gak bisa buka kamera bang. Gak bisa buka kamera. Kenapa? Kameranya kena bisul. Ya banyak anak-anak bang. Makasih semuanya. Iya, Masya Allah. Oke, Bang Randy, mungkin sebentar malam bisa naik lagi ke sini, Bang. Soalnya saya di Kota Makassar, ini sudah mau masuk maghrib. Ya, salam kenal Bang Randy. Saya doakan mudah-mudahan diijabah oleh hidayah abangku ya, dijamah oleh hidayah, supaya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia kan gitu. Betul bang. Mendudukkan Yesus sebagai utusan, benar-benar sebagai utusan. Betul bang. Ini saya ikut terharu juga dengan kisahnya, kesaksiannya yang ya begitu menyentuh gitu kan ya. Seharusnya sebagai seorang umat beragama, ketika kita itu mendapatkan kesulitan, ya saudara-saudara kita hadir sebagai pengobat daripada sakit yang kita alami. Gitu. Tapi rupanya Bang Randy tidak merasakan itu. Ya saya teringat dengan video yang viral dari luar negeri yang ada seorang ibu-ibu minta susu dan menghubungi beberapa gereja. Beberapa gereja dihubungi untuk anak bayinya minum susu, tapi ternyata gereja nggak merespon. Tapi giliran ibu ini menghubungi masjid, ada berapa masjid kalau nggak salah dihubungi dan semua merespon dan semua menawarkan bantuan. Nah itulah bukti bahwa di Islam lah yang sebenarnya rahmatan lil alamin itu benar-benar dapat dirasakan gitu. Contoh misalnya, contoh gini abangku, perpuluhan itu kan disimpan setahu saya, perpuluhan di setiap gereja itu hanya dikelola oleh gereja itu sendiri kan gitu. Dan itu hanya diperuntukkan untuk peruntukan gereja, perkembangan gereja dan juga kepentingan individu-individu yang punya kompetensi, yang punya potensi di situ, yang punya wewenang di sana. Umat Islam bang, ada yang disebut dana zakat. Dana zakat itu bukan hanya berpacu pada satu titik, tetapi ada 8 titik di situ minimal. Kemudian dana-dana infak, amil zakat dan seterusnya itu difungsikan untuk umat. Bahkan dana haji pun difungsikan untuk umat. Bahkan terkadang negara menggunakan pola kerjasama dengan pengurus-pengurus dana haji ini untuk bagaimana bisa membantu negara ketika umat Islam ini hadir sebagai salah satu bagian dari negara kita ini. Umat Islam sebagai masyarakat yang kemudian mayoritas itu bisa menguatkan ekonomi di Nusantara ini dengan pola yang tadi yang saya katakan. Seperti itu abang. Bukan saya membandingkan, tapi itulah fakta yang ada di atas muka bumi ini, di Indonesia khususnya. Seperti itu. Emang udah kerasa sama saya bang. Udah kerasa sama saya bang. Alhamdulillah. Memang betul, abang-abang itu udah kerasa sama saya bang. Sampai kemarin, mohon maaf ya bang ya, Lebaran kemarin itu sampai ini kue kaleng dengan itu banyak yang datang bang. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi padahal kan saya sudah bilang, saya ini nas Kristen, nggak apa-apa bang. Kita itu dari Muslim memang harus seperti itu bang. Apa yang kita mau ngasih, jangan pandang agama bang. Kasihlah yang membutuhkan bang. Oh gitu. Iya, makanya saya sampai bilang begini, kue kaleng jadi penuh, ada kue. Kok pada saat justru saya yang beragama Nasrani, pada saat Natal saya kekosongan bang. Tidak ada yang mengirim apa-apa bang. Iya. Baik. Bang Randy nanti boleh naik lagi malam atau kapanpun Bang Randy pingin naik ke. Saya biasanya live itu jam 9, jam 10 waktu Makassar gitu bang. Waktu Makassar berarti ini jam 8 bang ya? Iya jam 8, jam 9. Kalau abang ada waktu mau naik ke sini lagi ya silakan. Nanti kita diskusi lagi. Cuman tema kita malam ini mungkin kalau kalau misalnya ulangan ini masih perlu untuk kita bahas lagi. Seperti itu. Oke, Bang Randy terima kasih banyak.
Dan juga teman-teman moderator saya di bawah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallah. Terima kasih udah menyaksikan kita di sini. Kita kedatangan tamu spesial, ada Bang Randy. Salam kenal Bang Randy. Baru kali ini saya menemukan ada seorang Katolik yang begitu jujur mengakui ya keadaan dan situasi pola keagamaannya dan juga pola kehidupannya sehari-hari. Ya, kami sangat bersyukur Saudara Randy bisa menyatakan itu di depan kami umat Islam. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf yang setinggi-tingginya ketika ada kata, ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih Bang Randy. Amin Bang. Terima kasih. Masya Allah. Kita tunggu lagi nanti kedatangannya ya. Saya turunkan Bang. Terima kasih. Ya, semangat sore. Alhamdulillah. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita tutup dulu ya, karena di sini sudah mau maghrib. Sedikit lagi, tinggal beberapa detik lagi maghrib. Saya berharap apa yang kita sajikan mulai dari tadi siang sampai sore ini ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, khususnya kita umat Islam. Dan tema ini kurasa membuat banyak orang yang oleng gitu kan ya, ketika mereka menjadikan ulangan ini sebagai dasar pijakan bahwasanya nubuat ulang 18 itu adalah untuk Yesus. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang bisa membuktikan, kecuali hanya mutar-mutar kayak gasing kehilangan tali gitu kan teman-teman. Nah, saya minta kepada teman-teman gimana, apakah tema sebentar malam kita ganti atau masih tema ini? Silakan. Oh ganti, oke diganti karena banyak orang yang stres melihat tema ini kan ya. Ada yang bilang ganti, ada yang bilang tetap tema ini. Diganti atau gimana? Banyak oleng kalau tema ini. Lanjut, ganti, tetap, lanjut. Ya udahlah, aku bingung juga nih. Nanti aja kita lihat sebentar malam pukul 9 atau pukul 10 waktu Kota Makassar. Tapi kalau nggak salah kita ada rapat cuman sebentar aja sih. Kita ada pertemuan, ada rapat sebentar. Habis pertemuan kita buka koma ya. Oke. Yang di YouTube juga terima kasih banyak. Kita langsung tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.